Pemuda miskin tukang servis beri tumpangan kos untuk pria yang baru ia kenal. Setelah rahasia ini terbongkar, ia tak menyangka ternyata pria tersebut anak CEO yang sedang menyamar. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas Jakarta sore itu bagai ditusuk jarum-jarum air yang tak henti-hentinya. Suara gemericik di atap seng dan aspal yang berdesis menjadi musik latar yang monoton. Dika, 24, menyandang tas ransel kulit sintetis yang sudah pudar warnanya, berdesakan dengan orang-orang lain di emperan sebuah toko kelontong yang sempit. Tasnya berisi nyawa, kabel-kabel USB berbagai jenis, obeng set, solder portable, multimeter mini, dan beberapa ponsel tua yang ia dapatkan untuk dipreteli atau dijual kembali. Bau apek dari tas yang terlalu sering terpapar kelembaban bercampur dengan aroma basah kota. Hari ini, hasilnya nol. Tidak satu pun servisan yang masuk. Toko servis besar yang memajang neon terang di seberang jalan telah menyedot semua pelanggan. Dika hanya bisa menawarkan jasa, keliling, dan tukang las IC murah. Sebuah julukan yang ia benci tetapi harus ia terima untuk bertahan hidup. Sambil menunggu hujan reda, matanya yang lelah mengamati lalu lalang orang. Itu ketika ia melihatnya. Seorang pria, kira-kira 1 atau 2 tahun lebih tua darinya, berdiri terpisah di bawah cucuran atap yang justru mengalirkan air lebih deras. Pria itu mengenakan kemeja linen yang mungkin sekali mahal, tetapi sekarang melekat basah kuyup di tubuhnya, dan celana chino yang berubah warna menjadi gelap. Yang menarik perhatian Dika bukanlah pakaiannya, tapi ekspresinya, campuran frustrasi, kepanikan, dan kebingungan yang dalam. Di tangannya, tergenggam sebuah ponsel dengan model terbaru yang bahkan iklannya baru saja muncul di TV. Sekarang layarnya hitam legam. Dika melihat pria itu berulang kali menekan tombol power, menggoyang-goyangkan ponselnya, lalu mengutuk pelan sambil melihat ke langit yang tak bersahabat. Sesuatu yang familiar bagi Dika, gejala klasik ponsel kemasukan air. Nalurinya sebagai tukang servis berdetak lebih kencang daripada rasa malunya. Dengan langkah ragu-ragu, Dika mendekat. "Maaf, Mas, ponselnya kehujanannya?" tanyanya. Suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan. Pria itu menoleh. Wajahnya yang tampan terlihat pucat. "Iya, tadi terpeleset, jatuh ke genangan. Sekarang mati total. Padahal ada semuanya di sini," jawabnya. Suaranya terdengar terdidik namun penuh keputusasaan. "Mau saya coba periksa?" tawar Dika, mencoba terdengar meyakinkan. "Saya biasa servis kecil-kecilan." Pria itu, Adit, 25, memandang Dika sejenak. Dari pakaian Dika yang sederhana hingga tas tuanya, keraguan terlihat jelas. Namun, keputusasaan mengalahkan segalanya. Ia mengangguk lemas. "Silakan. Tapi di mana?" Dika menunjuk ke warung kopi tenda di seberang jalan, yang masih terbuka meski sepi. "Kesana saja, Mas. Paling cuma bayar kopi hitamnya." Mereka berdua lari menerobos hujan. Di dalam warung kopi yang hangat dan beraroma biji kopi sangrai, Dika langsung bekerja. Dengan gerakan terampil, ia mengeluarkan peralatannya dari tas. Obeng khusus dibuka, dan dalam hitungan detik, casing ponsel mewah itu sudah terbuka. Adit terpana melihat kecepatan dan ketelitiannya. "Kuncinya di sini, Mas," kata Dika sambil menunjuk ke bagian tertentu dengan ujung obengnya. Airnya sudah merembes ke soket baterai dan port charging. Kalau langsung dinyalakan, bisa korsleting. Harus dibersihkan dulu dengan alkohol dan dikeringkan. Dika mengelap, membersihkan, dan dengan hati-hati mengeringkan komponen menggunakan hairdryer kecil yang ia bawa. Prosesnya memakan waktu 20 menit. Suasana hening. Hanya diisi suara hairdryer dan rintik hujan di atap tenda. Adit memesan 2 kopi hitam dan semangkuk gorengan, yang ia sodorkan ke Dika. Dika menerimanya dengan senyum kecil. Perutnya memang keroncongan. Setelah dirasa cukup, Dika memasang kembali ponsel itu dan menekan tombol power. Untuk beberapa detik yang mencemaskan, tidak ada yang terjadi. Lalu, getar pendek, diikuti dengan logo pabrikan yang muncul di layar. "Hidup!" seru Adit. Wajahnya berseri-seri dengan lega yang luar biasa. "Terima kasih, Mas. Luar biasa." Dika hanya tersenyum lebar.
Rasa bangga yang hangat mengisi dadanya. Sama-sama, Mas. Coba dicek dulu datanya. Sambil menunggu ponselnya siap digunakan, Adit mulai bercerita. Dompetnya berisi kartu identitas, kartu kredit, dan semua uang tunainya tertinggal di taksi yang ia tumpangi tadi. Ia baru saja pindah ke Jakarta untuk urusan pekerjaan dan belum hafal daerah ini. Tempat kos yang ia tuju, alamatnya hanya ada di ponsel yang tadi mati. Jadi, Mas belum punya tempat menginap malam ini? Tanya Dika. Rasa iba mulai menggerogoti hatinya. Ia mengenal betul rasanya sendiri, tersesat di kota besar tanpa tempat berpijak. Adit menggeleng, wajahnya kembali muram. Belum. Mungkin saya cari hotel budget dulu. Meski tanpa identitas mungkin sulit. Dika berpikir keras. Kontrakannya yang kecil di gang sempit, hanya memiliki 1 kamar tidur dan 1 kamar kosong yang ia gunakan sebagai gudang. Kamar kosong itu berdebu, hanya berisi kardus-kardus komponen elektronik rongsokan dan 1 tikar tua. Tapi, tikar itu masih bisa dipakai. Dika akhirnya memecah keheningan. Kalau Mas tidak keberatan, saya ada kamar kosong di tempat saya. Cuma, kondisinya sangat sederhana. Bahkan kasur pun tidak ada. Cuma ada tikar dan selimut. Tapi bersih. Nanti saya bersihkan. Adit menatap Dika. Matanya membesar. Serius? Mas tidak keberatan? Saya benar-benar tidak mau merepotkan. Tidak merepotkan, kok? Jawab Dika cepat. Meski dalam hatinya ia berpikir tentang beras yang mungkin harus ia bagi untuk 2 orang besok. Saya juga dulu sering dapat pertolongan dari orang yang tidak dikenal. Anggap saja balas budi. Rasa lega yang lebih dalam terpancar dari wajah Adit. Terima kasih, Mas. Saya sangat berhutang budi. Nama saya Adit, Adit Pratama. Dika. Panggil saja Dika. Mereka berdua menghabiskan kopi, menunggu hujan sedikit mereda. Dika memandang Adit yang sedang asyik memeriksa ponselnya, tersenyum kecil melihat pesan-pesan yang masuk. Dika tidak tahu siapa pria di depannya. Ia hanya melihat seorang manusia yang membutuhkan pertolongan. Seperti dirinya bertahun-tahun yang lalu saat pertama kali menginjakan kaki di ibu kota dengan sebungkus pakaian dan impian. Yang tidak ia duga, tumpangan yang ia berikan malam itu bukan sekadar tempat berteduh bagi seorang pemuda tersesat. Itu adalah awal dari sebuah pintu yang akan membawanya ke lorong-lorong takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan, di mana rahasia-rahasia besar tersembunyi di balik senyuman ramah dan ponsel mahal yang hampir rusak. Saat mereka berjalan beriringan masuk ke gang gelap menuju kontrakan Dika, hujan telah berhenti, meninggalkan udara segar dan jalanan yang berkilauan. Namun, di balik kedamaian malam itu, sebuah drama kehidupan yang jauh lebih kompleks dari sekadar servis ponsel, baru saja dimulai. Kamar kosong berukuran 3x3 meter itu persis seperti yang Dika gambarkan. Sebuah kotak sempit yang berfungsi sebagai gudang. Debu beterbangan saat Dika membuka pintunya. Diterangi cahaya lampu neon 5 watt yang redup. Tumpukan kardus berisi motherboard rusak, layar LCD pecah, dan kabel-kabel usang memenuhi setengah ruangan. Di sudut, tergulung sebuah tikar pandan tua yang sudah menguning dan 2 helai selimut yang tipis. Sorry ya, Mas Adit. Berantakan banget, ujar Dika, buru-buru menyeret beberapa kardus ke sudut untuk memberi sedikit ruang. Nanti pagi saya rapikan. Adit, masih dengan kemeja linennya yang basah dan mulai berbau apek, hanya tersenyum. Ini sudah lebih dari cukup. Dik, terima kasih. Panggilan, Dik, itu keluar begitu saja, membuat suasana sedikit lebih akrab. Malam pertama itu penuh kejanggalan. Dika meminjamkan Adit kaos oblong dan celana training lama yang paling bagus miliknya. Masih ada bolong kecil di dekat saku, tapi bersih. Saat Adit berganti pakaian, Dika memperhatikan sesuatu. Kulit Adit mulus, tidak ada bekas kerja kasar. Tangan dan kukunya terawat rapi. Magang di startup? Pikir Dika. Magang apa yang gak bikin tangan kasar? Konflik pertama yang kecil muncul saat mereka hendak tidur. Adit secara refleks mengambil selimut yang lebih tebal dan bersih, meninggalkan yang tipis dan agak berbulu untuk Dika. Dika diam saja, tapi dalam hati sedikit tersinggung. Ini kan rumahku, batinya. Tapi ia cepat menepisnya, menganggap Adit hanya tidak sadar. Hari-hari berikutnya adalah proses penyesuaian yang canggung.
Dika bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan. Nasi putih hangat dengan sebutir telur dadar atau, di hari yang lebih baik, tempe goreng. Ia selalu menyisihkan setengah untuk Adit, yang biasanya baru bangun pukul 7. "Kamu nggak kerja hari ini, Mas?" tanya Dika suatu pagi, melihat Adit masih mengenakan piyamanya, kaos pinjaman Dika itu, sambil memeriksa sesuatu di ponselnya. "Oh, magang saya fleksibel, jamnya nggak tetap. Lagi pula saya masih orientasi," jawab Adit cepat, tanpa menatap Dika. Jawaban yang samar. Dika mengangguk, tidak mengejar. Tapi ia memperhatikan pola Adit. Meski mengaku hanya magang, Adit sepertinya punya uang. Suatu sore, ia pulang membawa sebungkus martabak daging telur dan 2 botol minuman kaleng bermerek impor. "Ini buat kita, Dik. Terima kasih udah nampung saya," kata Adit riang. Dika, yang seharian hanya makan nasi dengan sambal, merasa air liurnya mengalir. Tapi harga dirinya sedikit tersentuh. "Wah, nggak usah repot-repot beli yang mahal-mahal gini, Mas. Saya biasa aja kok." "Ah, ini kan bukan apa-apa," balas Adit sambil membuka kemasan. Ia terlihat sangat natural mengambil sepotong besar dan memakannya. Tapi Dika melihat cara Adit makan. Ia menggunakan tangan, tapi gerakannya rapi, terukur, seolah terbiasa dengan tata krama meja makan yang ketat. Tidak seperti Dika yang lahap dan langsung menyantap. Keanehan lain muncul saat Dika membawa Adit ke warung makan langganannya, Warung Butini. Saat ditanya mau pesan apa, Adit membaca daftar menu yang tergantung di dinding dengan lama, seolah sedang memilih wine di restoran. "Kalau yang ini, gulai kambing, isinya banyak nggak, ya?" tanya Adit ke Dika. Butini yang mendengar langsung tertawa. "Lah, Mas, ini warung. Dagingnya secukupnya lah, yang penting kenyang." Adit tersipu malu. Ia akhirnya memesan yang sama dengan Dika, nasi campur dengan sayur lodeh dan tempe orek. Saat makan, ia memisahkan antara nasi, sayur, dan lauk di piringnya, tidak dicampur seperti kebanyakan orang. Dika semakin penasaran. Masalah finansial Dika yang sebenarnya adalah beban terbesar. Uang dari servis yang tak menentu harus ia bagi untuk 2 orang. Ia mulai mengurangi jatah makannya sendiri. Dika makan lebih sedikit saat sarapan dan malam, memastikan porsi Adit tetap cukup. Ia juga berhenti membeli kopi bubuk sachet favoritnya. Adit, yang mulai peka, menawarkan bantuan. "Dik, biar saya yang bayar listrik dan air bulan ini. Aku kan numpang." "Jangan," tolak Dika, lebih keras dari yang ia rencanakan. "Saya yang nawarin kamu tinggal. Nggak perlu bayar apa-apa." Prinsipnya sederhana. Kalau sudah menawarkan tumpangan, tidak boleh meminta imbalan. Itu ajaran almarhum ayahnya. Suatu malam, saat hujan lagi dan mereka terjebak di rumah, Dika sedang memperbaiki radio tua. Adit duduk di tikar, memperhatikan dengan seksama. "Kamu jago banget ya, Dik. Dari mana belajar semua ini?" tanya Adit. "Dari otodidak, mostly. Terpaksa. Dulu papa juga tukang servis. Tapi nggak sempat ajarin banyak sebelum beliau meninggal. Jadi ya belajar sendiri, buka-buka internet di warnet, nabung beli komponen buat dipraktikin," jawab Dika sambil fokus menyolder. "Kalau kamu bisa sekolah lagi, mau ambil jurusan apa?" Dika berhenti sejenak, memandang solder yang berpijar. "Teknik elektronika pasti. Pengen punya gelar, biar orang percaya. Pengen juga punya bengkel sendiri yang proper. Sekalian buka tempat kursif singkat buat anak-anak yang nggak bisa sekolah kayak saya dulu." Ia tersenyum getir. "Tapi mimpi sih." Adit terdiam lama. "Itu mimpi yang bagus, Dik. Jangan nyerah." Dalam diam, Adit memperhatikan Dika bekerja. Cahaya dari lampu sorot kecil menerangi wajah Dika yang penuh konsentrasi. Di sini, dalam kamar sempit yang berantakan ini, Adit melihat sesuatu yang langka, ketekunan murni dan kecerdasan praktis yang tajam. Hal yang sangat berbeda dari dunia yang ia tinggali. Tapi Dika juga memperhatikan Adit. Di saat-saat lengang seperti ini, tatapan Adit sering melayang jauh, penuh dengan beban pikiran yang sepertinya bukan beban seorang magang biasa. Terkadang, saat menerima telepon, ia akan berjalan keluar atau berbicara dengan suara rendah dalam bahasa Indonesia yang terlalu formal, bahkan sedikit kaku,
seperti sedang berbicara dengan atasan. Aku ada proyek dadakan, Dik. Harus keluar bentar, ujar Adit suatu malam, buru-buru mengenakan sepatu yang sudah mulai kotor tetapi masih terlihat mahal. Jam segini? Sudah malam, protes Dika. Biasa, deadline startup, ucap Adit sambil melesat keluar. Dika berdiri di depan pintu, mendengar langkah Adit yang cepat menghilang di ujung gang. Ia melihat ke kamar kosong yang sekarang sedikit lebih rapi. Ada rasa tidak nyaman yang mengendap di hatinya. Persahabatan mereka tumbuh nyata, tapi ada lapisan kabut yang menyelimuti Adit. Dan Dika mulai merasa bahwa kabut itu bukan sekadar rasa malu atau privasi biasa. Itu adalah sebuah dinding tinggi yang sengaja dibangun, dan Dika tidak tahu apa yang ada di baliknya. Malam itu, sebelum tidur, Dika menemukan secari kertas kecil terjatuh di dekat tikar Adit. Di atasnya, tertulis coretan, Key 3 Report Due. Validate figures before board meeting. HW. Dika membalik kertasnya. Kosong. Ia memandangi tulisan itu, tidak mengerti artinya tapi merasa itu adalah potongan puzzle yang tidak cocok dengan gambar Adit Pratama, magang startup yang ia kenal. Ia menyimpan kertas itu di saku celananya. Rasa penasaran dan sedikit kecemasan mulai bersemi. Siapa sebenarnya pria yang kini tidur beralaskan tikar di kamar kosongnya? Apakah ia hanya seorang pemuda tersesat yang beruntung? Atau sesuatu yang lain? Yang pasti, hidup berdua di kamar sempit ini mulai memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kertas kecil bertuliskan, Key 3 Report Due. Validate figures before board meeting. HW. Itu seperti bara api di saku Dika. Sepanjang hari, jari-jarinya tak sengaja terus meraba kehadirannya, seolah bukti fisik dari keraguan yang mulai menggerogoti pikirannya. Ia berusaha membunuh rasa penasaran itu dengan fokus pada pekerjaan. Namun, pekerjaannya sendiri sepi. Keberadaan toko servis baru, Rudy Teknologi, yang flamboyan di ujung jalan semakin menyedot pelanggan. Hari itu, Dika hanya mendapatkan 2 servisan. Mengganti konektor headphone yang putus dan membersihkan debu dari laptop milik seorang mahasiswa. Saat ia pulang sore hari, membawa nasi bungkus sederhana untuk makan malam, Adit sedang duduk di lantai kamar tidur Dika, dengan laptop tua yang ia pinjam dari kantor, terbuka di depannya. Wajah Adit tampak serius, alisnya berkerut. Ada masalah, Mas? Tanya Dika, meletakkan nasi bungkus di atas meja kecil yang berfungsi ganda. Adit terkejut, lalu cepat-cepat menutup tab di browsernya. Ah, enggak. Cuma liatin data buat laporan magang aja. Tapi Dika sudah sempat menangkap kilasan layar. Itu bukan spreadsheet biasa. Itu adalah sebuah dashboard dengan grafik-grafik kompleks, berwarna-warni, dan ada logo kecil di sudutnya yang terlihat familiar namun tak bisa ia ingat dari mana. Bahasa di dashboard itu Inggris semua. Oh, laporan pakai bahasa Inggris? Keren, ujar Dika sambil membuka bungkusan nasi, mencoba terdengar santai. Iya. Startupnya rada internasional, jadi bahasanya Inggris. Jawab Adit ringan, namun Dika menangkap sedikit getar di suaranya. Sebuah jeda yang terlalu cepat sebelum menjawab. Mereka makan malam dalam keheningan yang agak canggung. Dika mencoba mengalihkan pembicaraan ke laptop tua Adit itu, yang kemarin ia bantu upgrade RAM-nya. Laptopnya udah lebih cepat kan setelah ganti RAM? Tadi servis laptop jadul juga. Ternyata masalahnya cuma thermal paste kering. Jauh lebih cepat. Makasih lagi, Dik. Kamu emang jago, sahut Adit, tapi pikirannya tampak melayang. Insiden besar terjadi 3 hari kemudian. Dikejutkan oleh hujan deras tengah malam, Dika terbangun untuk menutup jendela yang berderak. Saat melewati kamar kosong Adit, yang pintunya selalu dibiarkan terbuka sedikit, ia mendengar suara Adit berbicara. Dari celah pintu, ia melihat Adit duduk bersila di atas tikar, dengan earphone di telinga, sedang melakukan video call. Cahaya dari layar laptop menerangi wajahnya yang terlihat tegang namun penuh wibawa, sangat berbeda dengan ekspresi santai Adit sehari-hari. Suaranya, meski berbisik, terdengar jelas di keheningan malam. The acquisition figures for the last quarter are unacceptable. Tell the team in Bandung I want a revised strategy by Monday, not excuses. Ujarnya dalam bahasa Inggris yang fasih dan penuh tekanan. And the board is questioning the marketing expenditure. I need a breakdown.
department by department. Dika membeku. Kata-kata seperti acquisition, quarter, board, marketing expenditure. Itu bukan kosakata seorang magang. Itu adalah bahasa seorang manajer, bahkan direktur. Ada jeda, Adit mendengarkan. Lalu ia berkata lagi, suaranya lebih rendah namun tegas. No, don't involve my father in this yet. I'll handle the board meeting. This is my project to profit, remember. My father, dua kata itu menggantung di udara lembab seperti petir. Dika merasakan dadanya berdebar kencang. Ia mengintip lagi. Adit mengakhiri call dengan kalimat, Good night, Stephen. Send the files to my secure drive. Begitu call berakhir, Adit menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Untuk sesaat, ekspresi lelah dan beban yang luar biasa terpancar jelas. Lalu, secepat itu, ia menutup laptopnya dan berbaring, kembali menjadi Adit yang Dika kenal. Dika mundur pelan-pelan, jantungnya berdebar kencang. Ia kembali ke kamarnya, duduk di tepi tempat tidur. Kecurigaannya bukan lagi sekadar perasaan. Ia telah mendengar dan melihat buktinya. Siapa Stephen? Apa proyek yang harus ia buktikan? Dan yang paling penting, siapa ayah Adit? Dan mengapa ia harus disembunyikan? Keesokan paginya, Dika berusaha bersikap normal. Tapi ia mengamati Adit lebih tajam. Ia memperhatikan cara Adit terkadang memeriksa jam tangannya. Sebuah jam analog sederhana yang sekarang Dika curigai mungkin tidak semurah kelihatannya. Cara ia berjalan, posturnya, bahkan cara ia terkadang berdiri dengan tangan di pinggang sambil melihat keluar jendela. Semuanya memancarkan aura kepemimpinan yang terlatih. Bukti lain muncul secara tak sengaja. Dika sedang merapikan meja kerjanya yang berantakan, mengumpulkan kwitansi servis dan coretan-coretan. Di balik selembar kwitansi bon untuk komponen, ia menemukan coretan lain. Bukan tulisan tangan Adit, melainkan printout kecil yang mungkin tanpa sengaja terbawa. Itu adalah sebuah bagan organisasi mini. Di puncaknya tertulis, Wijaya Group Tech Division, Overseek A. Wijaya. Di bawahnya ada beberapa nama dan jabatan. Dan di pojok kiri atas, ada sebuah catatan tulisan tangan yang rapi. Adit, Key 3 Fokus, Cost Efficiency Grassroots Market Penetration. Grassroots Market Penetration, Dika memandangi kata-kata itu. Sebuah istilah bisnis yang asing. Tapi kata grassroots, akar rumput, membuatnya berpikir. Apakah penyamarannya di sini, hidup bersamanya, adalah bagian dari penetrasi pasar akar rumput itu? Apakah ia hanya menjadi subjek penelitian, kelinci percobaan, bagi seorang calon eksekutif kaya yang ingin merasakan kehidupan rakyat kecil? Perasaan sakit hati yang tajam mulai menusuk dadanya. Persahabatan yang ia rasakan, apakah itu semua rekayasa? Kebaikan Adit yang membeli martabak, perhatiannya pada mimpi Dika, apakah itu hanya bagian dari sebuah peran? Dika memendam semuanya. Ia tidak berani konfrontasi. Ia takut jika pertanyaannya akan mengusir satu-satunya teman dekatnya di kota ini. Atau lebih buruk, mengkonfirmasi bahwa ia memang hanya sebuah proyek. Namun, sikapnya berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih banyak diam. Saat Adit menawarkan untuk membayar tagihan listrik lagi, Dika menjawab dengan singkat, "Nggak usah, saya masih bisa." "Kamu baik banget sama saya, Dik," kata Adit suatu malam, saat mereka minum teh botol murah di teras depan. "Nggak semua orang mau nampung orang asing seperti ini." Dika menatapnya, mencari tanda-tanda kepalsuan di matanya. Yang ia temukan hanyalah kehangatan dan mungkin sedikit rasa bersalah? Atau itu hanya bayangannya saja? "Kamu juga baik, Mas," jawab Dika akhirnya, memilih kata-katanya. "Tapi, kadang saya merasa kamu kayak bawa beban berat gitu. Bukan cuma urusan magang." Adit menatapnya, terkejut. "Apa maksudmu?" Dika mengangkat bahu, berpura-pura santai. "Nggak tahu, cuma perasaan aja. Kayak kamu punya dunia lain yang nggak bisa diceritain." Adit terdiam lama. Pandangannya menerawang ke gelapnya gang. "Semua orang punya dunia lain, Dik. Dunia yang kadang nggak bisa diajak kompromi." Itu adalah pengakuan yang samar,
Namun bagi Dika, itu seperti sebuah konfirmasi tidak langsung bahwa ada rahasia besar. Kecurigaan pertama itu telah bertumbuh menjadi keyakinan yang menggelisahkan. Adit Pratama bukanlah orang yang ia kira. Dan persahabatan mereka dibangun di atas landasan yang rapuh, di mana salah satu pihak memegang peta lengkap, sementara yang lain berjalan dalam kegelapan. Dika memutuskan untuk lebih berhati-hati. Ia akan tetap bersikap seperti teman, tetapi dengan mata yang lebih terbuka. Ia akan mengumpulkan potongan-potongan puzzle ini, berharap suatu hari ia bisa melihat gambar sebenarnya dari pria yang tidur di kamar kosongnya. Malam itu, sebelum tidur, Dika menyembunyikan kertas coretan dan printout bagan organisasi itu di balik sebuah panel listrik tua di kamarnya, tempat ia menyimpan barang-barang berharganya yang sedikit. Itu adalah arsip rahasianya. Bukti dari sebuah kecurigaan yang bisa saja menghancurkan satu-satunya persahabatan berharga yang ia miliki, atau membuka mata pada sebuah kebenaran yang lebih pahit dari kesendiriannya selama ini. Tekanan finansial yang datang menyerupai gelombang pasang, perlahan namun pasti, hingga akhirnya menerjang dan menenggelamkan semua daya tahan. Rudy Teknologi, toko servis baru di ujung jalan, bukan sekadar pesaing. Ia adalah predator yang sengaja memusuhi Dika. Rudy, pemiliknya yang berbadan kekar dan berjanggut, mulai menggunakan taktik kotor. Ia menyebar isu bahwa Dika menggunakan komponen bekas untuk servis, menawarkan harga pemula yang jauh lebih murah untuk servis dasar, dan yang paling jahat, menempatkan beberapa anak buahnya di warung-warung kopi sekitar untuk menghalang-halangi calon pelanggan yang mencari Dika. Mau servis HP? Jangan ke Dika deh. Lama, terus sering nggak jadi. Mending ke Rudy Teknologi, dijamin harganya bisa nego. Begitu kira-kira bisikan yang berhasil sampai ke telinga Dika dari seorang pelanggan lama yang akhirnya mengakui. Hasilnya, pendapatan Dika merosot tajam. Dari yang biasanya bisa dapat 3-4 servisan per hari, sekarang ia harus bersyukur jika dalam seminggu dapat 5. Uang tabungannya yang sudah tipis, sebenarnya lebih tepat disebut uang sisa hidup, cepat sekali terkikis. Ia mulai melakukan penghematan ekstrim. Sarapan hanya segelas air putih dan sepotong roti tawar. Makan siang seringkali ia lewatkan. Makan malam, ia usahakan tetap ada untuk berdua dengan Adit, meski porsinya semakin minim. Nasi dengan tempe bacem atau sebutir telur yang dibagi 2. Adit, yang tampaknya mulai paham situasinya, berulang kali mencoba menyelipkan uang. Dik, tadi dapat bonus kecil dari proyek. Ini buat beli lauk kita ya, katanya suatu sore, menyodorkan selembar 50 ribuan. Dika memandang uang itu seperti api. Harga dirinya, yang sudah terinjak-injak oleh keadaan, membara. Nggak usah, Mas. Saya masih punya uang. Ia membalas, suaranya datar namun tegas. Ia menolak. Tapi, Dik. Saya bilang nggak usah. Potong Dika, lebih keras dari yang ia kira. Suaranya menggema di kamar sempit itu, penuh dengan kegeraman yang tertahan. Saya yang nawarin kamu tinggal di sini. Kamu nggak perlu bayar apa-apa. Saya bisa ngurus diri saya sendiri. Adit tertegun. Tangan yang menyodorkan uang itu tertahan di udara. Ekspresinya campur aduk, kaget, sedih, dan rasa bersalah yang dalam. Dika, aku nggak bermaksud. Aku tahu kamu nggak bermaksud apa-apa. Dika memotong lagi, namun kali ini suaranya lirih, penuh kelelahan. Tapi setiap kali kamu kasih uang, itu kayak mengingatkan kalau aku nggak becus ngurusin ini. Ngurusin hidup gue sendiri. Kata-kata itu keluar tulus, mencerminkan luka lama tentang kemandiriannya yang selalu ia banggakan, namun sekarang terasa rapuh. Pertengkaran pertama mereka berlangsung dalam ketegangan yang menusuk. Adit menarik kembali uangnya. Wajahnya memerah. Aku cuma mau bantu, Dik, karena aku anggap kamu teman. Bukan karena kasihan atau apa. Bantu gimana? Dengan duit. Dika menyindir. Rasa frustrasi dari sepinya pekerjaan meluap. Kamu pikir semua bisa diatur pakai duit? Hidup gue yang serba kekurangan ini? Rasanya kayak kamu cuma numpang lewat aja di sini. Nggak bener-bener ngerti. Kalimat itu mengenai sasaran. Wajah Adit berubah. Ada kilatan sesuatu yang mirip rasa sakit di matanya. Seolah Dika tanpa sengaja menyentuh kebenaran yang ia sembunyikan. Kamu pikir aku nggak ngerti? Balas Adit.
Suaranya rendah namun bergetar. Aku ngerti, Dick. Mungkin lebih dari yang kamu kira. Tapi apa salahnya terima bantuan dari teman? Karena bantuan itu nggak akan selamanya ada. Teriak Dika, akhirnya meledak. Besok kamu mungkin udah nggak di sini. Balik ke duniamu yang rapi itu. Terus gue harus balik lagi hadapin semua ini sendirian. Lebih baik dari sekarang aja gue terbiasa. Udara di ruangan itu terasa beku. Keduanya terdiam. Napas mereka tersengal-sengal. Dika menyesal seketika. Tapi kata-kata sudah terlanjur meluncur. Ia melihat Adit menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangannya, lalu berbalik dan meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun. Malam itu, mereka tidak berbicara. Adit tidur di kamar kosong dengan pintu tertutup. Untuk pertama kalinya, Dika berbaring di tempat tidurnya. Mata terbuka menatap langit-langit yang bocor. Air matanya mengalir pelan. Ia marah pada keadaan, marah pada Rudy, marah pada dirinya sendiri yang tidak mampu, dan marah pada Adit yang membuatnya merasa semakin kecil dengan tawaran bantuan yang tulus itu. Konflik ini bukan lagi tentang uang 50.000. Ini tentang jurang pemahaman yang mulai menganga lebar antara dua dunia mereka, dan ketakutan Dika bahwa ia akan terjebak selamanya di sisi yang salah dari jurang itu. Keesokan harinya, situasi mencapai titik nadir. Seorang pelanggan setia yang janji membawa laptop rusak untuk Dika perbaiki, tiba-tiba membatalkan via telepon. Maaf ya, Dick. Katanya di Rudy lebih murah dan garansinya lebih panjang, ujarnya. Dika menutup telepon dengan lesu. Ia melihat ke sekeliling bengkel kecilnya di pojok kamar. Obeng, solder, multimeter. Ini adalah segalanya baginya. Dan sekarang, segalanya itu tak berarti apa-apa. Tanpa pelanggan, keahliannya tak ada harganya. Dengan hati berat, ia mengambil keputusan. Ia membuka sebuah kardus berisi harta karun-nya. Sebuah set obeng berkualitas tinggi peninggalan ayahnya. Sebuah soldering station bekas namun masih bagus yang ia beli dengan mencicil selama setahun, dan sebuah multimeter digital yang akurat. Ia membungkusnya dengan hati-hati. Ia akan membawanya ke pasar loak untuk dijual. Dengan uangnya, ia bisa bertahan beberapa minggu lagi, membayar uang kontrakan yang sudah telat 2 minggu, dan mungkin membeli beras. Saat ia sedang membawa bungkusan itu keluar, Adit pulang. Matanya langsung tertuju pada bungkusan di tangan Dika dan ekspresi hampa di wajah Dika. Mau kemana, Dik? Tanya Adit. Suaranya sudah kembali normal, mencoba mendamaikan. Jual ini, jawab Dika singkat, tanpa menatap. Jual? Itu kan peralatan servismu. Yang paling bagus. Daripada ngumpet di sini nggak kepake. Lebih baik duit, jawab Dika, suaranya datar, menyerah. Adit menghadangnya di pintu. Jangan dijual. Lalu gimana? Mau bayarin lagi? Tantang Dika, sorot matanya tajam. Bukan dengan uangku, kata Adit, kali ini dengan ketegasan yang baru. Dengan caraku. Percaya aku, Dik. Jangan dijual dulu. Beri aku waktu sampai besok. Ada sesuatu dalam nada suara Adit yang membuat Dika berhenti. Bukan nada memohon, tapi nada instruksi, sebuah wibawa alami yang memancar dalam keadaan darurat. Dika terpana. Caramu apa? Tanya Dika, curiga. Biar aku yang urus Rudy. Aku punya cara. Cara apa? Main fisik? Jangan, Mas. Itu lebih bahaya. Bukan main fisik, jawab Adit, dan untuk pertama kali ini, ada senyum tipis yang sinis di sudut mulutnya. Sebuah ekspresi yang asing pada diri Adit Pratama yang biasa. Aku main bukti. Sekarang, taruh lagi itu barang. Percaya sama aku. Dika, dengan rasa bingung campur harapan yang kecil, akhirnya mengangguk. Ia membawa kembali bungkusan itu ke dalam. Pertengkaran mereka kemarin belum selesai. Tapi krisis ini memaksa mereka berdamai sementara. Malam itu, sebelum tidur, Adit membuka laptopnya dan bekerja dengan intensitas yang tinggi. Dika bisa melihat dari balik pintu yang terbuka, cahaya layar menerangi wajah Adit yang dingin dan fokus. Ia sedang membuka beberapa file rekaman, mengetik dengan cepat, dan mengirim beberapa email. Siapa sebenarnya Adit?
Pertanyaan itu bergemuruh lebih kencang di kepala Dika. Pria yang bisa marah karena ditolak bantuannya, namun juga bisa berubah menjadi sosok penuh kendali dan strategi dalam menghadapi masalah seperti Rudy. Ujian kesabaran ini bukan hanya menguji kemampuan Dika bertahan secara finansial, tetapi juga menguji ketahanan persahabatan mereka yang mulai retak, dan mengungkap lapisan-lapisan baru dari pria misterius yang ia beri tumpangan. Dika mulai menyadari, mungkin ia tidak hanya memberi tumpangan pada seorang pemuda tersesat, tapi juga membiarkan sebuah badai masuk ke dalam hidupnya yang sudah begitu berantakan. Harapan yang ditanamkan Adit hanyalah secercah cahaya samar di lorong kegelapan Dika, tetapi ia berpegang pada itu. Keesokan paginya, suasana masih tegang antara mereka. Sarapan dilalui dengan senyap. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring melamin. Namun, Dika menepati janjinya. Ia tidak menjual peralatan servisnya. Rasa penasaran dan sisa kepercayaan pada Adit menahannya. Sementara itu, ancaman dari Rudy menjadi lebih nyata dan personal. Siang itu, saat Dika sedang mencoba memperbaiki kipas laptop yang berisik, dua orang lelaki bertampang sangar, salah satunya dikenal sebagai Boni, tangan kanan Rudy, menghalangi pintu masuk kontrakannya. "Bang Dika, santuy dulu," ucap Boni sambil menyandar di kusen pintu. Senyumnya menampilkan gigi yang kuning oleh rokok. "Rudy mau ngobrol baik-baik nih." Dika menahan degup jantungnya. "Obrolan apa? Kan udah jelas. Usaha lo sepi. Rudy mau nawarin kerja sama. Lo gabung aja ke Rudy Teknologi. Lo urus servis berat, yang butuh keahlian. Yang gampang-gampang biar anak buah kami. Gaji prosentase dari servisan. Lumayan kan, daripada lo sengsara begini." Tawaran itu terdengar masuk akal di permukaan, tapi Dika tahu itu jebakan. Bergabung dengan Rudy berarti melepas kemandiriannya, bekerja di bawah tekanan preman, dan mungkin disuruh melakukan praktik curang seperti yang dituduhkan padanya. "Terima kasih tawarannya, tapi saya maunya mandiri," jawab Dika, berusaha tenang. Boni mendengus. "Mandiri? Makan aja susah, Bang. Jangan keras kepala." Rudy nggak suka sama yang keras kepala. Ancaman itu tergantung jelas di udara. Matanya melirik ke dalam, melihat peralatan servis Dika. "Peralatan bagus ya. Sayang kalau sampai rusak." Saat itulah, Adit muncul dari kamarnya. Ia sudah berdiri di belakang Dika sejak tadi, mendengarkan. Penampilannya biasa saja, kaos oblong dan celana training, tapi posturnya tegak dan tatapannya tenang, berhadapan dengan Boni. "Masalah apa ini?" tanya Adit. Suaranya datar namun berisi. "Wah, ada penghuni baru," sindir Boni, memandangi Adit dari ujung kepala sampai kaki. "Ini urusan bisnis sama Bang Dika. Kecil-kecilan. Yang baru dateng jangan ikut campur." "Urusan teman saya ya urusan saya juga," balas Adit, tanpa meninggikan suara. "Dan tawaran, kerjasama, paksa itu bukan bisnis, itu pemerasan." Boni dan temannya langsung berubah sikap. "Heye, pinter ngomong lo. Tahu dari mana? Pengalaman." Boni mendekat, mencoba menakut-nakuti dengan postur tubuhnya. Adit tidak mundur. Dari saku celananya, ia mengeluarkan ponselnya yang sederhana. "Saya rekam dari tadi." Suara dan wajahnya jelas. Mulai dari tawaran, kerjasama, ancaman, jangan keras kepala, sampai ancaman merusak barang. Kalau perlu, lokasi dan waktu juga kekapture. Ia memutar sedikit rekaman. Suara Boni terdengar jelas. Wajah Boni berubah pucat. Lo berani." Ia melangkah ingin merebut ponsel, tapi Adit cepat menyimpannya. "Sentuh saya atau teman saya, ini langsung saya kirim ke polisi beserta data diri lengkap kalian yang sudah saya dapatkan," kata Adit. Kali ini, nada instruksional itu kembali muncul, dingin dan penuh keyakinan. "Kasus pemerasan dan pengancaman. Rudy mungkin bisa selamat. Tapi kalian berdua, coba pikir." Dika terpana. Ia melihat interaksi itu seperti adegan film. Adit berbicara dengan bahasa yang formal dan tegas, seperti seorang pengacara atau jaksa, bukan seperti pemuda magang. Boni dan temannya terlihat bingung dan ketakutan. Ancaman Adit terukur dan spesifik. "Kita nggak takut sama rekaman lo.
teriak teman Bonnie, tapi nadanya sudah tak yakin. Silakan, kata Adit santai. Tapi ingat, saya juga punya rekaman kemarin saat kalian menghalang-halangi pelanggan di warung kopi. Dan catatan dari beberapa korban lain yang mau memberi kesaksian. Saya kumpulkan semuanya dalam satu paket yang rapi. Kapan Adit sempat mengumpulkan semua itu? Dika bertanya-tanya dalam hati. Rasanya mustahil. Bonnie mengumpat pelan. Lo ini siapa sih? Saya tetangga baru yang gak suka melihat ketidakadilan, jawab Adit. Sekarang, pergi. Dan sampaikan pada Rudy, usaha yang sehat itu saling menghargai, bukan menindas. Kalau ada masalah hukum, saya siap temani Bang Dika ke kantor polisi. Dengan wajah penuh kebencian namun ketakutan, Bonnie dan temannya akhirnya pergi. Dika berdiri termangu, napasnya baru terlepas. Mas, gimana lo bisa? Dika tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Adit menoleh padanya, wajahnya kembali menjadi lembut. Saya perhatikan mereka dari dulu, Dik. Waktu mereka ganggu pelangganmu, saya rekam diam-diam. Lalu saya tanya-tanya pelanggan lain yang pernah dapat gangguan serupa, minta izin buat catatan. Semuanya legal. Ia tersenyum kecil. Nah, sekarang setidaknya mereka akan berpikir dua kali. Rasa kagum dan bingung berbaur di hati Dika. Tapi, lo kayak, beda banget pas ngadepin mereka. Adit menghela napas, memandang ke arah gang tempat kedua preman itu pergi. Setiap orang punya sisi lain, Dik. Sisi yang harus keluar saat orang yang kita pedulikan terancam. Ia menepuk bahu Dika. Tenang aja. Fokus ke keahlianmu. Mereka urusan saya. Insiden itu memang membuat Rudy dan anak buahnya menjauh sementara, tapi masalah pokok Dika belum selesai. Kepercayaan pelanggan dan orderan yang masih sepi. Ujian sebenarnya datang beberapa hari kemudian. Adit tampak panik. Laptop tua yang ia gunakan, yang berisi data-data penting proyek kantor, tiba-tiba mati total setelah terkena tumpahan air mineral. Bukan sekadar blank, tapi benar-benar tidak menunjukkan tanda kehidupan sama sekali. Ini gawat, Dik. Data-data laporan akhir ada di sini. Deadline besok, ujar Adit, wajahnya pucat. Kali ini, kepanikannya terasa sangat asli. Dika mengambil laptop itu. Sebuah laptop merek lama, casingnya sudah aus. Tapi Dika tahu, laptop model ini seringkali masalahnya ada di motherboard. Baterainya copot. Ya? Tanyanya. Iya. Langsung saya copot begitu kena air. Bagus. Tapi air udah sempat meresap. Ini butuh dibongkar dan dibersihkan secepatnya. Belum tentu selamat. Kata Dika, jujur. Lakukan apa yang kamu bisa, Dik. Saya percaya. Kata-kata, saya percaya, itu memberikan semangat pada Dika. Ini bukan sekadar servis biasa. Ini adalah ujian kepercayaan dan nyata bagi keahliannya. Dengan peralatan yang hampir ia jual itu, Dika bekerja. Ia membongkar laptop dengan gerakan terampil dan penuh hormat, seolah sedang melakukan operasi. Setiap skrup, setiap konektor, ia tangani dengan hati-hati. Ia menemukan masalahnya. Air telah merembes ke area chipset utama dan port RAM, menyebabkan korosi kecil. Dengan menggunakan alkohol 99% dan sikat halus, Dika membersihkan setiap titik korosi dengan sabar luar biasa. Ia juga memeriksa setiap jalur di papan sirkuit dengan multimeternya, mencari kemungkinan korsleting. Prosesnya memakan waktu hampir 5 jam. Adit duduk di sampingnya, diam, menyaksikan setiap gerakan Dika dengan kagum. Cahaya dari lampu sorot menyoroti wajah Dika yang penuh konsentrasi, tetesan keringat di pelipisnya, dan tangan-tangannya yang stabil meski lelah. Setelah semua dibersihkan dan dikeringkan, Dika merakit kembali laptop itu dengan cermat. Saat ia menekan tombol power, kedua pria itu menahan napas. Layar tetap hitam. Dika menghela napas. Tapi ia tidak menyerah. Ia membongkar lagi, memeriksa ulang. Kali ini, ia fokus pada chip BIOS. Kemungkinan air menyebabkan short yang merusak firmware. Dengan hati-hati, ia melakukan reflow menggunakan solder tipis dan panas yang tepat pada chip tersebut. Sebuah teknik berisiko yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Kedua kalinya, ia menekan tombol power.
Ada suara kipas yang berputar pelan. Lalu, sebuah cahaya kecil di indikator power menyala. Dan akhirnya, logo produsen laptop muncul di layar. "Hidup," seru Adit, hampir melompat. "Belum tentu datanya selamat," kata Dika, masih waspada. Mereka menunggu sistem boot. Windows terbuka. Dan yang paling penting, folder project_final di desktop masih ada. Adit membukanya dengan gemetar. Semua file Excel dan presentasi terbuka dengan sempurna. Adit memandang Dika. Matanya berkaca-kaca. "Dika, kamu penyelamat. Data ini, nilainya bukan cuma buat saya. Buat banyak orang." Ucapan itu terdengar janggal. Tapi Dika terlalu lega untuk memikirkannya. "Dasar-dasar servis, Mas," jawab Dika malu-malu. Tapi kebanggaan yang hangat membanjiri dadanya. Inilah gunanya keahliannya. Ia bisa menyelamatkan sesuatu yang penting. "Bukan dasar," bantah Adit, serius. "Yang kamu lakukan tadi, itu seni. Itu pengetahuan yang mendalam. Kamu punya bakat yang luar biasa, Dik. Jangan sia-siakan." Malam itu, Adit membawa pulang makan malam spesial. Ayam goreng lengkap dari warung terkenal. Mereka makan dengan suasana yang jauh lebih hangat. Ancaman Rudi mereda sementara, laptop selamat, dan Dika membuktikan nilai dirinya sendiri. Tapi, sambil menyantap ayam, Dika memandang Adit. Pria yang tadi siang bisa menakuti preman hanya dengan kata-kata dan rekaman, dan sekarang memandangnya dengan kekaguman tulus. Siapakah sebenarnya Adit Pratama ini? Kekaguman Adit pada keahliannya terasa nyata, tapi semakin nyata pula bahwa Adit berasal dari dunia yang sangat berbeda. Sebuah dunia di mana data dalam laptop tua bisa bernilai buat banyak orang, dan ancaman preman bisa diselesaikan dengan taktik hukum nan cerdas. Tangan emas, Dika telah menyelamatkan hari itu. Tetapi ia mulai merasa bahwa di balik krisis ini, ia sedang perlahan-lahan menarik tirai yang menutupi sebuah panggung yang jauh lebih besar, di mana ia dan keahliannya mungkin hanya salah satu pemain, dengan Adit sebagai sutradara yang misterius. Ketenangan pasca penyelamatan laptop itu berumur pendek. Meskipun ancaman dari Rudi mereda, udara di sekitar Dika dan Adit justru semakin penuh dengan muatan listrik yang tidak terlihat. Keberhasilan Dika semakin mempertebal dinding ketergantungan emosional sekaligus keraguan intelektualnya terhadap Adit. Suatu sore, Dika pulang lebih awal setelah hanya mendapatkan satu servisan kecil. Saat memasuki gang, ia melihat seorang pria berpakaian rapi, kemeja lengan panjang dimasukkan ke dalam celana kain, sepatu kulit mengkilap, berdiri di depan kontrakan mereka, tampak sedang memeriksa nomor rumah. Pria itu terlihat asing, terlalu rapi untuk lingkungan itu. Dika mendekat dengan hati-hati. "Permisi, Bang. Cari siapa?" tanya Dika. Pria itu menoleh. Senyum profesionalnya langsung terpampang. "Oh, iya. Saya mencari seorang Bapak Adit Wijaya. Ada yang bilang beliau tinggal di sekitar sini." Adit Wijaya, nama itu menyambar telinga Dika seperti cambuk. Hatinya berdetak kencang. Ia ingat tulisan A. Wijaya di bagian organisasi yang ia sembunyikan. Tapi ia harus tenang. "Adit Wijaya? Di sini nggak ada yang namanya begitu, Pak. Yang ada cuma Adit Pratama, teman saya." Kerutan halus muncul di dahi pria itu. Ia mengeluarkan ponsel, memeriksa sesuatu. "Adit Pratama? Mungkin itu nama samarannya. Dia sekitar umur 25, tinggi sekian, tampan." Deskripsi itu cocok. Tapi Dika menggeleng. "Temanku namanya Adit Pratama, Mas. Mungkin salah orang, Pak." Pria itu memandang Dika sejenak, seolah menilai kejujurannya. Lalu ia mengangguk, mengeluarkan kartu nama dari dompet kulitnya. "Kalau begitu, maaf mengganggu. Saya Steven dari PT Wijaya Sentosa, Divisi Sumber Daya Manusia. Kalau Anda bertemu dengan Adit Wijaya, tolong hubungi saya di nomor ini. Ini urusan penting perusahaan." Dika menerima kartu nama itu dengan tangan yang hampir gemetar. Kertasnya tebal, bertekstur, dengan logo perusahaan yang elegan. Steven, nama yang sama dari panggilan video Adit tengah malam itu. "Oke, Pak. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Orang kayak gitu tinggal di sini.
ujar Dika, berusaha terdengar natural. Pria itu tersenyum tipis. Tatapannya menyapu sekeliling lingkungan kumuh itu. Memang tidak masuk akal. Tapi kami harus mengecek semua kemungkinan. Terima kasih. Ia lalu berbalik dan pergi dengan langkah pasti. Dika berdiri di tempat. Kartu nama itu seperti membara di tangannya. PT Wijaya Sentosa Stephen HRD, semua kepingan itu mulai membentuk gambaran yang menakutkan. Ia masuk ke dalam rumah dengan hati berdebar. Adit sedang duduk di lantai, tampak sedang mempelajari sesuatu di buku catatan. Ia melihat wajah pucat Dika. Ada apa, Dik? Kamu kenapa? Dika melemparkan kartu nama itu ke hadapan Adit. Tadi ada orang nyari Adit Wijaya. Dia bilang dari PT Wijaya Sentosa. Namanya Stephen. Wajah Adit berubah putih seketika. Semua darah seolah mengalir keluar dari wajahnya. Ia mengambil kartu nama itu. Jari-jarinya menggenggam erat sampai berwarna pucat. Selama beberapa detik, ia tampak kehilangan kata-kata, terpaku pada nama dan logo di kartu itu. Ini, telepon salah. Atau marketing, gumam Adit akhirnya. Tapi suaranya tidak meyakinkan sama sekali. Ia bahkan tidak bisa menatap mata Dika. Marketing dari HRD? Nyari orang pakai nama lengkap dan deskripsi fisik. Dika mendesak. Langkahnya mendekat. Siapa lo sebenarnya? Mas? Adit Pratama? Atau Adit Wijaya? Dan siapa itu Stephen? Yang lo telepon malam-malam pakai bahasa Inggris itu? Adit berdiri. Tubuhnya tegang. Dika, ini bukan urusanmu. Bukan urusanku? Orang nyari-nyari lo sampai ke depan rumah gue. Lo tinggal di sini. Itu bikin urusan lo jadi urusan gue juga. Suara Dika mulai meninggi. Emosi yang tertahan selama berminggu-minggu mulai meluap. Tolong, percaya aja sama aku. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Adit mencoba berjalan keluar. Mungkin untuk menghindari konfrontasi. Tapi Dika menghadangnya. Enggak. Lo nggak bisa terus-terusan gini. Lo ngumpet, lo bohong. Lo bawa masalah orang besar-besar ke hidup gue yang udah berantakan ini. Gue udah nahan-nahan, Mas. Dari cara lo makan, cara lo ngomong, sampai lo bisa ngusir preman kayak pejabat. Siapa lo? Tatapan mereka bertemu, penuh dengan ketegangan. Adit melihat amarah, kebingungan, dan rasa dikhianati di mata Dika. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya kembali, ada ketegasan yang berbeda di sana, sebuah keputusan. Oke, katanya pelan. Aku akan jelasin. Tapi bukan sekarang. Besok. Aku janji, besok setelah aku urus beberapa hal, aku akan cerita semuanya. Semua kebenaran. Kenapa nggak sekarang? Karena penjelasannya panjang, dan aku harus menyiapkan beberapa hal dulu. Untuk melindungi kamu juga. Melindungi kamu, kata-kata itu membuat Dika merinding. Apa yang bisa begitu berbahaya sehingga perlu perlindungan? Lo janji? Besok? Nggak ngeles lagi? Tanya Dika, suaranya masih penuh curiga. Janji, kata Adit, menatap lurus ke mata Dika. Tapi, tolong kartu nama ini. Jangan hubungi dia. Jangan kasih tahu siapa-siapa kalau kamu kenal aku. Itu akan membuat keadaan jadi rumit. Dika mengangguk perlahan. Ia tidak sepenuhnya percaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Oke, besok. Malam itu adalah malam paling sunyi dan tegang yang mereka lalui. Adit mengunci diri di kamar kosongnya, dan suara ketikan keyboard terdengar hingga larut. Dika berbaring di tempat tidurnya, mata terbuka lebar. Pikirannya berputar-putar. PT Wijaya Sentosa, ia teringat sesuatu. Di warung kopi, di TV kecil yang selalu menyala, pernah ada segmen berita tentang konglomerasi. Grup Wijaya, pemilik berbagai perusahaan dari properti sampai teknologi. CEO-nya, Handoko Wijaya, sering muncul sebagai figur yang disegani. Wijaya, apakah ada hubungannya? Dika mengambil ponsel tuanya dan dengan data yang sangat terbatas, ia mencoba mencari. PT Wijaya Sentosa,
muncul di beberapa laman, tapi informasi detailnya terbatas. Namun, di sebuah artikel lama tentang anak muda penggerak bisnis teknologi, ada potongan kecil. Adit Rama Wijaya, putra Handoko Wijaya, dikabarkan akan memimpin divisi teknologi grup setelah menyelesaikan program penyelarasan. Foto di artikel itu buram, tapi Dika merasa ada kemiripan. Rahang yang tegas, sorot mata yang tajam. Jantungnya berdebar kencang. Adit Rama Wijaya. Adit. Apakah mungkin? Apakah pemuda yang tidur di tikar kamar kosongnya, yang makan tempe bacem dan nasi seadanya, adalah putra dari salah satu orang terkaya di negeri ini? Gagasan itu terdengar begitu gila, begitu mustahil, hingga Dika hampir menertawakannya sendiri. Tapi semua bukti mengarah ke sana. Sikapnya, pengetahuannya, koneksinya, dan kini, orang yang mencarinya. Namun, ada satu hal yang tidak cocok. Kenapa? Kenapa seorang pangeran bisnis mau hidup sengsara seperti ini? Program penyelarasan? Apa itu? Apakah ini semacam tugas, atau hukuman, atau eksperimen sosial? Apakah dirinya, Dika, hanyalah subjek penelitian, sebuah studi kasus tentang kehidupan rakyat miskin bagi calon taipan? Rasa sakit yang lebih dalam dari kemiskinan menyergapnya. Rasa sakit karena merasa dimanfaatkan, dijadikan bahan observasi. Persahabatan yang ia rasakan selama ini, apakah itu tulus, atau hanya akting yang bagus dari seorang yang terlatih? Dika memandangi langit-langit yang bocor. Ia menunggu besok. Janji Adit. Tapi dalam hatinya, ia takut. Takut bahwa kebenaran yang akan diungkap besok akan lebih menyakitkan daripada ketidaktahuannya sekarang. Misteri panggilan misterius itu telah membuka kotak Pandora, dan Dika tidak yakin apakah ia siap menghadapi semua yang akan terbang keluar darinya. Yang ia tahu, hidupnya yang sederhana telah berubah selamanya, dan pria di kamar sebelah adalah pusat dari semua perubahan itu. Janji, besok, dari Adit ternyata menguap begitu saja. Besok, berubah menjadi 2 hari, lalu 3. Adit tampak semakin gelisah dan sering keluar rumah, selalu dengan alasan yang samar, rapat proyek dadakan, ketemu klien, atau sekadar perlu udara segar. Setiap kali Dika mencoba membuka topik, Adit mengelak dengan halus namun tegas. Belum saatnya, Dik. Percayalah. Adalah kalimat pamungkasnya. Ketegangan di antara mereka mengkristal seperti es yang rapuh namun tajam. Mereka masih berbagi ruang, makan bersama sesekali, tapi percakapan mereka menjadi dangkal dan penuh jeda canggung. Dika merasa seperti hidup dengan seorang hantu. Wujud Adit ada di sana, tetapi jiwanya telah pergi ke tempat yang tak terjangkau. Di tengah kebekuan ini, ancaman dari Rudi kembali muncul, kali ini lebih ganas. Rupanya, masa tenang setelah ancaman hukum Adit hanya jeda bagi Rudi untuk menyusun strategi lebih kotor. Suatu pagi, Dika menemukan coretan cat semprot berwarna merah di depan pintu kontrakannya. Pulang kampung. Beberapa pelanggan setia yang tersisa mulai mendapat pesan ancaman anonim via media sosial. Yang paling parah, seorang ibu pemilik warung yang sering menitipkan servisan kecil pada Dika, mendapat kunjungan dari Boni dan kawanan yang memperingatkannya untuk tidak menggunakan jasa Dika lagi jika tidak ingin warungnya kena sial. Dika merasa terkepung. Ia mencoba melawan dengan keahliannya, menawarkan diskon dan garansi lebih panjang, tetapi ketakutan telah menyebar lebih cepat daripada promosinya. Dalam seminggu, pendapatannya benar-benar nol. Ia bahkan terpaksa meminjam uang dari ibu kos untuk membeli beras, dengan janji akan melunasi begitu dapat servisan. Tekanan finansial dan pengkhianatan yang ia rasakan dari Adit membuat Dika berada di ambang putus asa. Suatu malam, dalam kepanikan dan kemarahan, ia mengambil kartu nama Steven dari laci dan hampir menghubungi nomor itu. Jarinya terhenti di atas tombol panggil. Apa yang akan ia katakan? Saya tahu di mana Adit Wijaya bersembunyi. Itu terasa seperti pengkhianatan, meski Adit sendiri yang telah membohonginya. Ia melemparkan kartu itu kembali ke laci. Puncaknya terjadi pada hari Jumat. Dika pulang setelah seharian mencoba menawarkan jasa servis dari warung ke warung tanpa hasil. Saat mendekati rumah, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Di depan kontrakannya, Rudi sendiri yang berdiri dengan 2 orang anak buahnya. Dan di hadapan mereka, berdiri Adit dengan wajah pucat namun tetap tegak. Jadi,
Ini pilihan terakhir buat lo, Dika, ucap Rudy dengan suara keras, sadar bahwa tetangga mulai mengintip dari balik jendela. Gabung, atau tutup. Nggak ada pilihan lain. Dan lo, ia menunjuk ke arah Adit, si jagoan pakai rekaman. Rekaman lo kemarin udah saya urus. Nggak ada yang bakal peduli. Anda merusak properti dan mengancam. Itu melanggar hukum, balas Adit. Suaranya tetap tenang tapi Dika bisa mendengar getaran halus di dalamnya. Hukum. Rudy tertawa keras. Hukum siapa? Di gang ini, hukum saya yang berlaku. Dengan gerakan kasar, salah seorang anak buah Rudy mendorong rak kayu kecil tempat Dika meletakkan brosur dan beberapa komponen. Rak itu jatuh. Komponen-komponen berharga Dika, IC, kapasitor, beberapa layar LCD kecil, berserakan dan sebagian pecah berantakan di tanah becek. Jangan! Teriak Dika, berlari menghampiri. Tapi sudah terlambat. Ia berjongkok, memunguti pecahan-pecahan itu dengan tangan gemetar. Ini adalah sisa-sisa terakhir asetnya. Air matanya meleleh, campuran antara amarah, rasa malu, dan keputusasaan. Adit melihat wajah Dika yang hancur. Sesuatu di dalam dirinya seperti patah. Ekspresi dingin dan terkendali yang biasa ia pertahankan, luruh. Matanya menyala dengan kemarahan yang murni dan membara. Ia melihat Rudy yang masih tersenyum puas. Kamu akan menyesal melakukan itu, desis Adit. Nadanya begitu rendah dan berbahaya sehingga Rudy sekalipun terdiam sejenak. Lo mau apa? Tantang Rudy, mencoba kembali menunjukkan keberanian. Adit tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat dengan cepat, lalu menatap Rudy seolah-olah pria itu sudah bukan ancaman lagi, melainkan hanya sampah yang menunggu dibersihkan. Pergi dari sini. Sekarang. Ada sesuatu dalam otoritas mutlak di suara Adit yang bahkan membuat Rudy ragu. Tapi gengsi menghalanginya. Atau apa? Atau dalam 15 menit, kamu dan anak buahmu akan diamankan polisi. Bukan atas kasus ini saja, tapi atas semua pelanggaranmu, pemerasan, pengancaman, penggelapan pajak usaha, dan penerimaan barang curian yang tercatat di beberapa laporan yang sudah saya kumpulkan. Rudy tertawa terbahak-bahak, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Lo ngaco, nggak ada buktinya. Cek ponselmu, kata Adit dingin. Seharusnya kamu baru dapat email dari pengacara. CC ke kepolisian setempat. Rudy dan anak buahnya saling pandang, bingung. Salah satunya mengambil ponsel, membuka, dan wajahnya langsung berubah pucat. Bang, ini beneran dari kantor pengacara. Rudy meraih ponsel itu, matanya melotot membaca isinya. Senyumnya menghilang, digantikan oleh wajah kaget yang kemudian berubah menjadi ketakutan. Ia menatap Adit, kali ini dengan perasaan baru, ketakutan akan ketidaktahuan. Siapa sebenarnya pemuda ini yang bisa menggerakkan pengacara dan polisi dalam hitungan menit? Kami pergi, gumam Rudy akhirnya, tanpa semangat. Ia dan anak buahnya berbalik, meninggalkan Dika yang masih berlutut di antara puing-puing dan Adit yang berdiri bagai patung penjaga. Setelah mereka pergi, Dika bangkit. Air mata telah mengering di pipinya, digantikan oleh kehampaan. Ia memandang Adit, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan temannya, bukan juga Adit yang misterius, melainkan seorang musuh yang lebih berbahaya dari Rudy. Siapa lo? Tanya Dika, suaranya parau dan hampa. Siapa yang bisa ngelakuin semua itu dalam hitungan menit? Siapa yang bisa ngumpulin data rahasia orang dalam beberapa hari? Lo bukan cuma ngumpet, Adit. Lo punya kekuatan. Kekuatan yang bikin lo bisa ngerusak hidup orang kayak Rudy. Atau bikin orang kayak gue jadi kelinci percobaan. Dika, tidak seperti itu. Adit mencoba menyela, wajahnya penuh kepanikan. Jangan, teriak Dika, mengangkat tangannya. Jangan jelasin. Gue nggak mau denger lagi kebohongan lo. Lo selesain masalah gue kayak orang lagi main catur. Tanpa izin gue. Gue nggak butuh belas kasihan atau perlindungan dari orang kayak lo. Aku cuma mau bantu, teriak Adit balik. Emosinya akhirnya meledak juga. Aku nggak tahan lihat lo disakiti. Lo temen gue. Temen? Dika tertawa pahit.
Temen gak saling bohong. Adit, temen gak nyembunyiin siapa dirinya sebenarnya. Apa hubungan kita ini cuma bagian dari project lo? Grassroots Market Penetration buat anak CEO. Dika menyemburkan istilah yang ia temukan di coretan itu. Adit terpana. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Ia tahu. Dika tahu. Gue udah nemu coretan lo. Gue udah denger lo teleponan. Gue tahu lo bukan Adit Pratama. Lanjut Dika. Setiap kata seperti paku yang menancap. Dan sekarang, setelah lo pamer kekuatan lo yang sebenarnya, gue makin yakin. Gue cuma jadi bahan studi buat lo. Biar lo bisa lapor sama ayah lo yang CEO itu. Wah, saya udah belajar pak, hidup susah itu kayak gini. Terus lo pulang, naik mobil mewah, dan kehidupan lo lanjut. Sementara gue, tetap di sini, berusaha napas dari sisa-sisa yang lo tinggalin. Adit tampak tertampar. Tidak, Dika, kamu salah. Persahabatan kita, itu nyata. Semua yang aku rasain di sini, itu nyata. Tapi lo sendiri yang gak nyata. Balas Dika, air matanya kembali mengalir. Kali ini karena kekecewaan yang dalam. Gue gak kenal siapa lo. Dan sekarang, gue gak mau kenal lagi. Dika membalikan badan, berjalan masuk ke dalam rumah. Di ambang pintu, ia berhenti, tanpa menoleh. Besok, gue mau lo pergi. Cari tempat lain buat penetrasi pasar akar rumput, lo. Pintu tertutup dengan keras, meninggalkan Adit sendirian di luar, dikelilingi oleh pecahan-pecahan mimpi Dika dan reruntuhan persahabatan mereka. Udara malam terasa menusuk tulang. Adit melihat ponselnya, di mana email konfirmasi dari pengacaranya dan pihak kepolisian telah membuat Rudy kabur. Kemenangan kecil itu terasa hambar, tidak berarti, karena ia baru saja kalah dalam hal yang paling penting. Kepercayaan satu-satunya orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai Adit Rama Wijaya. Persahabatan mereka, yang pernah hangat dan penuh tawa di kamar sempit itu, kini diuji hingga ke batasnya dan retak. Dika merasa dikhianati dan dimanfaatkan. Adit merasa terjebak dalam kebohongannya sendiri, dan tidak bisa menyelamatkan persahabatan itu tanpa menghancurkannya lebih jauh. Di dalam kamarnya, Dika menatap dinding kosong. Hatinya hancur karena kehilangan bukan hanya mata pencaharian, tetapi juga sahabat yang ternyata adalah ilusi. Malam itu, mereka berdua tidak tidur, terpisah oleh sebilah pintu kayu tipis, namun dipisahkan oleh jurang kebenaran yang terlalu dalam untuk diseberangi. 3 hari berlalu dalam kebekuan total. Dika dan Adit hidup seperti dua hantu yang menghuni ruang yang sama tanpa pernah benar-benar bertemu. Adit menghabiskan sebagian besar waktu di luar, pulang larut, dan langsung masuk ke kamarnya. Dika memilih untuk pergi pagi-pagi dan pulang setelah maghrib, menghindari kontak. Makanan, masing-masing mengurus sendiri. Suara, hanya derit lantai dan kresek berbisik. Rudy dan anak buahnya lenyap sepenuhnya dari lingkungan itu. Kabar burung menyebar bahwa Rudy sedang berurusan serius dengan polisi karena berbagai kasus, dan tokonya ditutup sementara. Kemenangan itu terasa hampa bagi Dika. Rasanya seperti seseorang datang, menginjak-injak kebunnya hingga hancur. Lalu seorang raja dari negeri jauh menghukum si perusak. Taman tetap rusak, dan Dika tak punya kuasa apapun atas keadilan yang diberikan. Hatinya masih perih dan marah, tapi di balik itu ada rasa kosong yang lebih dalam. Ia merindukan obrolan ringan, tawa, dan keberadaan Adit yang dulu, versi palsu itu, tapi setidaknya menghangatkan. Sekarang, kontrakan itu terasa lebih dingin dan lebih sunyi daripada sebelum kedatangan Adit. Pada hari keempat, Dika menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di seberang ramah namun profesional. Halo, dengan Bapak Dika. Iya, ini siapa? Saya Devina, asisten dari PT Wijaya Sentosa. Kami mendapat rekomendasi bahwa Bapak adalah ahli servis elektronik yang sangat handal. Kami memiliki perangkat yang rusak kompleks dan membutuhkan keahlian Bapak segera. Apakah Bapak bersedia untuk datang ke kantor kami? Kami akan mengganti ongkos transport dan tentunya membayar jasa Bapak dengan layak. Dika merasa darahnya dingin. PT Wijaya Sentosa, nama itu lagi. Siapa yang merekomendasikan saya? Tanyanya waspada. Atasan saya langsung.
Pak, beliau sangat mendesak. Alamatnya di Gedung Wijaya Tower, Sudirman. Apakah besok siang jam 2 siang bisa? Dika tergagap. Gedung Wijaya Tower adalah salah satu pencakar langit termegah di Jakarta. Ini pasti ada hubungannya dengan Adit. Apakah ini jebakan? Atau cara Adit meminta maaf? Atau cara ayahnya mencari tahu keberadaan Adit? Rasa penasaran dan kebutuhan uang yang mendesak. Ia sudah hampir tidak punya uang untuk makan, mengalahkan kewaspadaannya. B. Bisa, jawabnya akhirnya. Baik, Pak. Besok jam 2 siang. Nanti di lobi utama, saya yang akan menjemput. Namanya Devina. Terima kasih. Malamnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Adit mendekati Dika yang sedang merebus mie instan di kompor kecil. Wajah Adit terlihat sangat lelah. Ada bayangan hitam di bawah matanya. Dika, panggilnya pelan. Dika tidak menoleh, terus mengaduk mie. Aku dengar kamu dapat panggilan dari kantor ayahku. Dika berhenti. Jadi, ini memang ada hubungannya dengan Adit. Lo yang atur? Tanyanya datar. Tidak. Tapi, aku tahu itu akan terjadi. Setelah insiden dengan Rudy, aku tahu ayahku akan mencari tahu siapa di balik semua tindakan hukum yang tiba-tiba itu. Dan dia akan menemukanmu. Jadi ini semacam pemanggilan untuk diinterogasi. Tidak. Ini ujian. Adit menarik napas. Ayahku ingin melihat sendiri orang yang kau sebutkan, yang kau bantu, yang keahliannya kau puji. Dia ingin mengujimu. Tapi, Dika, tolong, percayalah. Pergi ke sana. Tunjukkan keahlianmu. Ini bisa menjadi kesempatan besar untukmu. Dika akhirnya menoleh, menatap Adit. Kenapa lo peduli? Lo kan udah mau pergi. Karena apapun yang terjadi antara kita, kata Adit, suaranya serak. Aku percaya pada bakatmu. Dan aku berhutang padamu. Ini satu-satunya cara aku bisa membayarnya. Dika menghela napas, bingung. Ia akhirnya mengangguk perlahan. Oke, aku akan pergi. Keesokan harinya, dengan perasaan bagai hendak menuju medan perang, Dika memakai kemeja dan celana panjang terbaiknya, yang masih tetap terlihat lusuh dibandingkan dengan lingkungan yang akan ia masuki. Dengan naik Transjakarta dan berjalan kaki, ia tiba di depan Gedung Wijaya Tower. Kemegahannya membuatnya sedikit pusing. Kaca-kaca berkilauan memantulkan langit. Orang-orang lalu lalang dengan setelan formal dan langkah cepat. Di lobi yang sejuk dan beraroma wewangian mewah, seorang wanita muda dengan busana kantor yang sempurna menyapanya. Bapak Dika, saya Devina. Silakan ikut saya. Mereka naik lift yang sunyi dan sangat cepat hingga ke lantai 40-an. Dika merasa telinganya berdengung. Lift terbuka ke sebuah koridor yang sunyi, berlapis karpet tebal, dengan dinding berpanel kayu. Devina mengetuk pintu kayu besar bertuliskan, Chairman's Office. Masuk. Suara dari dalam. Ruangan itu membuat Dika terpana. Luas, dengan view panoramik Jakarta di balik dinding kaca dari lantai ke langit-langit. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja besar dari kayu gelap, dan di belakangnya, duduk seorang pria yang mungkin berusia akhir 50-an. Rambutnya mulai memutih, rapi disisir ke belakang. Kacamata bingkai tipis. Ia mengenakan setelan jas yang terlihat sangat mahal, namun tanpa dasi. Wajahnya tajam, penuh wibawa, dan matanya yang cerdas langsung menatap Dika, menganalisa. Silakan duduk, nak, kata pria itu, suaranya dalam dan tenang, namun memiliki berat yang tak terbantahkan. Ia adalah Pak Handoko Wijaya. Dika duduk di kursi kulit yang nyaman di seberang meja, merasa sangat kecil dan tidak pantas. Terima kasih sudah datang. Saya Handoko. Dan Anda adalah Dika, ya? Tukang servis elektronik yang menampung anak saya selama 2 bulan terakhir. Anak saya. Pengakuan langsung itu membuat Dika tercekat. Saya, iya, Pak, jawabnya. Suaranya kecil. Anak saya, Adit Rama, yang Anda kenal sebagai Adit, telah bercerita banyak tentang Anda. Tentang keahlian Anda, ketekunan Anda, dan kebaikan hati Anda. Pak Handoko mengamati reaksi Dika.
Tapi saya juga tahu bahwa dia telah mengecewakan Anda dengan menyembunyikan identitasnya. Dika hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa kaku. Sebelum kita berbicara lebih jauh, izinkan saya menguji sesuatu, lanjut Pak Handoko. Dari laci, ia mengambil sebuah tablet dengan model sangat baru dan mahal. Layarnya retak, dan perangkat itu benar-benar mati. Ini adalah prototipe terbaru yang sedang kami uji. Terkena air dan jatuh. Tim internal kami kesulitan. Aditrama bersikeras bahwa hanya Anda yang bisa memperbaikinya. Apakah Anda bersedia mencoba? Ini hanya tes. Nah, tekanan apapun yang Anda rasakan, abaikan saja. Lakukan seperti biasa. Dika melihat tablet itu. Rusaknya parah. Tapi disinilah zona nyamannya. Di hadapan alat elektronik yang rusak, ia merasa memiliki kendali. Ia mengeluarkan tas kecil berisi peralatan dasarnya. Dengan sedikit malu karena terlihat sangat sederhana di ruangan mewah ini. Boleh saya lihat lebih dekat, Pak? Silakan. Dika bekerja. Suara kota di bawah menjadi white noise. Ia melupakan kemewahan ruangan, melupakan tatapan Pak Handoko yang mengamati setiap gerakannya. Dunianya menyempit hanya ke tablet itu. Dengan obeng khusus, ia membuka casingnya dengan hati-hati. Ia menemukan titik-titik korosi di papan sirkuit utama dan di sekitar soket baterai. Dengan alkohol dan sikat mikro, ia membersihkan dengan presisi. Ia juga menemukan sebuah konektor flex kabel yang terlepas sebagian. Ia menyolder ulang dengan gerakan stabil, meski jantungnya berdebar kencang. Prosesnya memakan waktu 30 menit. Pak Handoko duduk diam, mengamati, sesekali memberikan anggukan halus. Setelah semuanya selesai, Dika merakit kembali tablet itu. Ia menekan tombol power. Mereka menunggu. Lalu, sebuah getar. Logo pabrikan muncul. Dan sistem mulai boot. Berhasil, bisik Dika, lega. Pak Handoko mengambil tablet itu, memeriksa beberapa fungsi. Semua bekerja normal. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sebuah senyum puas yang tulus. Luar biasa, ujarnya. Tim saya butuh 2 hari dan masih meragukan. Anda melakukannya dalam setengah jam. Ia meletakkan tablet itu. Sekarang, mari kita bicara yang sebenarnya. Saat itu juga, pintu kantor terbuka. Adit, atau lebih tepatnya, Aditrama Wijaya, masuk. Penampilannya membuat Dika terkesima. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang pas di tubuhnya. Rambutnya tertata rapi, wajahnya bersih dan bercahaya. Ia berjalan dengan keyakinan penuh. Aura seorang pemimpin yang melekat padanya. Ini adalah Adit yang sama sekali berbeda dari pemuda yang tidur di tikar dan makan tempe orek. Ayah, ucap Adit, mengangguk pada Pak Handoko. Lalu ia menoleh ke Dika. Dika. Dika hanya bisa menatap, mulutnya terbuka sedikit. Semua kecurigaan, semua teori, kini berwujud di depan matanya dengan sangat nyata dan tak terbantahkan. Pak Handoko bersandar di kursinya. Dika, perkenalkan secara resmi. Ini anak saya, Aditrama Wijaya. Dan dia, seperti yang sudah Anda duga, bukan magang startup. Dia adalah calon direktur divisi teknologi Grup Wijaya yang sedang menjalani program penyelarasan. Hidup di akar rumput selama 3 bulan untuk memahami realitas pasar dan mengembangkan empati sebelum memimpin. Adit mendekat. Matanya memandang Dika dengan campuran harap dan rasa bersalah. Semua yang aku katakan padamu tentang pembelajaran, tentang mengerti perjuanganmu, itu benar, Dik. Tapi caraku salah. Aku seharusnya jujur dari awal. Pak Handoko melanjutkan. Dan Anda, Dika, adalah bagian tak terduga dari perjalanannya. Dari laporannya, Anda bukan sekadar tuan rumah. Anda adalah teman, guru, dan inspirasi. Dan setelah melihat keahlian Anda sendiri, saya memahami mengapa anak saya sangat memuji Anda. Dika duduk diam, badai emosi mengguncangnya. Ada validasi atas keahliannya, ada kelegaan mengetahui kebenaran, tapi ada juga luka yang masih segar karena penipuan yang panjang. Jadi, semua ini cuma bagian dari program? Tanya Dika, suaranya bergetar. Tidak, sahut Adit cepat, sebelum ayahnya menjawab.
Pertemuanku denganmu adalah kebetulan yang nyata. Aku benar-benar tersesat dan tak punya tempat. Tetapi keputusan untuk tetap tinggal dan menyembunyikan identitas, itu adalah pilihanku. Karena aku takut jika kau tahu siapa aku, semuanya akan berubah. Dan ternyata, dengan berbohong, aku justru menghancurkannya. Pak Handoko mengangguk, memahami kompleksitas di depan mata. Sekarang, Dika, ada dua hal. Pertama, sebagai ayah, saya ingin berterima kasih telah menjaga anak saya dengan tulus, tanpa pamrih. Itu sangat berharga. Kedua, sebagai pebisnis, saya melihat potensi besar pada Anda. Kami ingin menawarkan sesuatu yang bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai pengakuan atas kemampuan dan karakter Anda. Dika menatap kedua pria itu, dari ayah yang berwibawa ke anak yang kini tak lagi ia kenal. Undangan yang mengejutkan ini telah membongkar semua rahasia, membawanya ke puncak Menara Gading, dan menempatkannya di persimpangan jalan yang akan menentukan masa depannya. Ruangan yang hening itu kini terasa penuh dengan gema dari semua kata yang belum terucap dan semua pilihan yang harus diambil. Dika menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk mendengar apa yang akan diucapkan oleh orang terkaya yang pernah ia temui. Sebuah tawaran yang akan menguji bukan hanya harga dirinya, tetapi juga kemampuannya untuk memaafkan. Udara di kantor megah itu terasa tipis dan penuh muatan. Setelah pengakuan Adit dan kata-kata pengantar Pak Handoko, kini giliran Adit yang menjelaskan. Ia menarik kursi dan duduk di samping Dika, bukan di balik meja ayahnya. Sebuah gestur kecil yang menunjukkan ia ingin berada di sisi yang setara. Aku akan mulai dari awal, Dik, ucap Adit. Suaranya tenang namun bergetar ringan. Seperti yang ayah bilang, aku adalah Adit Rama Wijaya, putra tunggal Handoko Wijaya. Sejak kecil, hidupku diatur. Sekolah internasional, kursus kepemimpinan, magang di perusahaan-perusahaan grup sejak SMA. Semua untuk mempersiapkanku mengambil alih bisnis keluarga. Dika mendengarkan, matanya tak lepas dari wajah Adit yang kini begitu asing. 3 bulan lalu, ayah memberiku tantangan terakhir sebelum aku resmi menjabat sebagai Direktur Pengembangan Teknologi. Hidup selama 3 bulan di akar rumput, tanpa uang, tanpa koneksi, hanya dengan bekal pengetahuan dan satu ponsel sederhana. Tujuannya untuk memahami pasar bawah, empati pada konsumen, dan melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda. Aku setuju. Adit memandang keluar jendela, ke gedung-gedung pencakar langit lainnya. Awalnya, aku pikir itu akan seperti petualangan. Aku menyewa kamar kos murah di daerah lain, mencoba jadi driver ojek online, magang palsu di startup kecil. Tapi semuanya masih terasa seperti permainan. Hingga suatu hari, dompetku benar-benar hilang, dan ponselku rusak karena hujan. Saat itulah aku bertemu denganmu. Ia menoleh kembali ke Dika, matanya penuh kejujuran. Tawaranku untuk memperbaiki ponselku saat itu tulus. Dan tawaranmu untuk memberiku tumpangan, itu di luar ekspektasiku. Aku kira hanya untuk semalam. Tapi paginya, melihat kamu yang sudah menyiapkan sarapan sederhana, mendengar ceritamu tentang hidup, aku memutuskan untuk tinggal. Bukan sebagai Adit Rama Wijaya yang sedang menjalankan misi, tapi sebagai Adit Pratama yang benar-benar ingin memahami, dan yang merasa nyaman. Tapi lo bohong, potong Dika, suaranya datar. Setiap hari. Aku tahu, Adit mengangguk, tak menyangkal. Dan itu yang paling menyiksaku. Setiap kali kau bercerita tentang mimpi besarmu, tentang perjuanganmu melawan Rudy, tentang kenangan almarhum ayahmu, aku merasa seperti penipu. Tapi di sisi lain, persahabatan yang kita bangun itu nyata. Tawamu saat aku sakit, perhatianmu pada laptop kantorku, obrolan kita larut malam tentang masa depan, itu semua nyata bagiku. Aku takut jika kau tahu kebenarannya, semua itu akan hilang. Pak Handoko turut berbicara. Dari laporannya mingguan, saya bisa melihat perubahan pada anak saya. Dia tidak lagi bicara tentang angka dan strategi pasar saja. Dia bicara tentang manusia, tentang ketahanan, tentang semangat pantang menyerah yang dia lihat pada Anda, Dika. Tapi kenapa lo ngumpulin data tentang Rudy, dan ngirim email pakai pengacara? Tanya Dika, masih mencoba memahami jangkauan kekuasaan Adit. Itu, Adit tertunduk. Awalnya, aku hanya mengamati. Tapi ketika dia mulai mengancammu,
Aku tidak bisa diam. Aku punya akses ke sumber daya ayah, tim investigasi internal, firma hukum. Aku gunakan itu diam-diam. Aku pikir, dengan menjebloskan Rudy, aku bisa membantumu tanpa mengungkapkan siapa diriku. Ia menarik napas. Tapi itu malah membuat ayahku penasaran. Dia melacak aktivitas hukum yang tiba-tiba itu, dan menemukan namamu. Dan panggilan dari Stephen, desak Dika, mengingat ketegangan malam itu. Stephen adalah asisten pribadi ayah. Ayah mengirimnya untuk memastikan apakah aku benar-benar tinggal di sini, atau sudah kabur dari tantangan. Stephen menemukanku, dan aku harus memintanya untuk tutup mulut sementara waktu. Aku butuh waktu untuk memberitahumu sendiri. Dika memandangi kedua pria itu. Penjelasannya masuk akal. Tapi itu tidak serta-merta menghilangkan sakit hatinya. Jadi, selama ini, lo lihat gue sebagai apa? Subjek penelitian? Proyek sosial? Tidak, bantah Adit, dengan penuh tekanan. Aku melihatmu sebagai teman, Dik, sahabat. Kamu adalah orang pertama yang menerimaku tanpa syarat, tanpa tahu siapa aku. Kamu membagikan makanan terakhirmu, kamarmu, dan ceritamu. Bagiku, itu lebih berharga daripada semua pelatihan kepemimpinan yang pernah kujalani. Pak Handoko menyela dengan suara yang lebih lembut. Dika, saya memahami kemarahan dan kekecewaan Anda. Anak saya telah melakukan kesalahan besar dengan berbohong. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Dalam semua laporannya, tidak ada satupun kata yang merendahkan Anda atau memandang Anda sebagai proyek. Yang ada adalah kekaguman, rasa hormat, dan rasa bersalah yang mendalam karena menipu seseorang yang begitu tulus. Diam sejenak. Dika menatap tangannya sendiri, bekasan solder dan goresan. Semua yang ia dengar cocok dengan puzzle yang selama ini ia kumpulkan. Adit memang seorang putra CEO yang sedang menyamar. Motivasi awalnya memang sebuah tugas. Tapi emosi yang ia lihat di mata Adit, kekaguman, persahabatan, bahkan rasa bersalah itu, tampak nyata. Kenapa lo baru bilang sekarang? Tanya Dika akhirnya, suaranya lemah. Karena ayahku memaksaku, jawab Adit jujur. Setelah insiden Rudy, dia bilang, kebenaran harus diungkap. Menyembunyikannya lebih lama, hanya akan melukaimu lebih dalam. Dan aku sudah berjanji padamu untuk jujur, meski terlambat. Dika menghela napas panjang. Ia merasa lelah, bingung, dan terluka. Namun juga ada kelegaan yang aneh. Setidaknya, kini ia tahu. Hantu misterius itu kini memiliki wajah dan nama. Apa yang lo mau dari gue sekarang? Tanya Dika, melihat ke Pak Handoko. Lo udah ngeliat keahlian gue. Lo udah denger cerita dari anak lo. Sekarang apa? Pak Handoko tersenyum kecil. Sekarang, saya ingin menawarkan Anda dua hal. Pertama, sebagai ucapan terima kasih dan permintaan maaf atas kebohongan anak saya, kami akan membiayai pendidikan tinggi Anda penuh, di jurusan pilihan Anda, di universitas terbaik dalam negeri. Kami juga akan memberikan tunjangan hidup selama Anda studi. Dika membeku. Mimpi yang bahkan tak berani ia impikan. Kedua, lanjut Pak Handoko, sebagai pebisnis yang melihat potensi, saya ingin menawarkan Anda pekerjaan. Bukan di belakang meja, tetapi sebagai kepala teknisi dan pelatih di program CSR baru kami, Wijaya Tech Corner, yang akan menyediakan bengkel dan pelatihan servis teknologi gratis untuk anak muda prasejahtera. Gaji sesuai standar profesional, kontrak resmi, dan Anda bisa tetap kuliah sambil bekerja. Tawaran itu begitu besar, begitu murah hati, hingga membuat Dika pusing. Tapi satu hal mengganjal di hatinya. Dan, hubungan gue sama Adit? Tanya Dika, memandang Adit. Apa setelah ini lo balik ke kehidupan lo yang mewah, dan gue cuma jadi kenangan? Atau karyawan? Adit segera menjawab, matanya berkaca-kaca. Aku ingin kita tetap berteman, Dik. Tapi aku mengerti jika kau tidak bisa memaafkanku sekarang. Aku tidak akan memaksamu. Terkait tawaran ayah, itu murni untukmu. Bukan karena aku. Kau berhak atasnya karena keahlian dan karaktermu. Kebenaran yang terbongkar itu kini tergantung di antara mereka. Dika tahu,
Keputusannya akan mengubah hidupnya selamanya. Ia bisa menolak karena sakit hati, dan kembali ke hidupnya yang sulit. Atau ia bisa menerima tawaran itu, bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai pengakuan, dan berusaha memaafkan. Ia melihat keluar jendela, ke kota Jakarta yang luas dan keras. Disinilah, di ketinggian ini, segalanya terlihat jelas namun juga sangat jauh dari realitas gang sempit tempatnya tinggal. Kebenaran tentang Adit telah membawanya ke sini. Kini, ia harus memutuskan jalan mana yang akan ia ambil untuk turun kembali ke dunia nyata. Tawaran Pak Handoko Wijaya menggantung di udara ruangan yang mewah itu, bagai sebatang emas yang dipersembahkan kepada seorang pengemis. Namun bagi Dika, itu bukan emas. Itu adalah racun yang dibungkus beludru, sebuah ujian terberat bagi harga dirinya yang sudah compang-camping. Semua mata tertuju padanya, mata dingin dan analitis Pak Handoko, mata penuh harap dan bersalah Adit. Dika merasa seperti hewan buruan yang dikepung. Keheningan itu pecah oleh suaranya sendiri, yang terdengar asing dan datar di telinganya. "Saya nggak bisa terima, Pak." Kalimat itu jatuh seperti batu ke kolam yang tenang. Adit terkesiap. Wajahnya memutih lebih pucat dari sebelumnya. Bahkan Pak Handoko, yang biasa menguasai situasi, mengangkat alisnya sedikit, terkejut. "Boleh saya tahu alasannya, Nak?" tanya Pak Handoko. Suaranya tetap tenang namun penuh rasa ingin tahu. Dika berdiri. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Ia menatap langsung ke mata Pak Handoko, sebuah keberanian yang tak ia ketahui dari mana asalnya. Karena semua ini, ia menunjuk sekeliling ruangan, lalu menunjuk Adit. Terasa seperti transaksi. "Lo bayar atas kesalahan anak lo. Lo bayar atas keahlian gue. Dan gue nggak mau hidup gue jadi bagian dari pembayaran itu." Adit bangkit dari kursinya. "Dika, tidak seperti itu." "Iya, memang seperti itu, Mas," potong Dika. Kali ini amarahnya menyala lagi. "Atau harusnya gue panggil apa sekarang? Mas Adit, Pak Adit Rama. Selama 2 bulan, lo lihat gue berjuang. Lo lihat gue jual peralatan buat makan. Lo lihat gue ditindas Rudi. Dan dibalik itu semua, lo punya kekuatan buat nyelesain masalah gue dalam hitungan menit. Tapi lo pilih untuk diam, dan nonton. Nonton gue berjuang kayak orang idiot." "Aku tidak menonton. Aku ingin membantumu dengan cara yang tidak merusak penyamaranku," protes Adit, suaranya meninggi. "Penyamaran lo lebih penting daripada bantu teman yang kelaparan," teriak Dika, air matanya akhirnya meledak, bukan lagi karena sedih, tapi karena kemarahan yang meluap. "Kebaikan lo beli martabak, perhatian lo nanya-nanya mimpi gue. Apa itu semua cuma supaya laporan ke ayah lo jadi lebih menarik? Wah, saya udah berhasil mendapatkan kepercayaan seorang pemuda miskin. Dia bahkan cerita mimpi terdalamnya pada saya." Setiap kata adalah pisau yang ia tusukan, baik pada Adit maupun pada dirinya sendiri. Ia melihat wajah Adit yang hancur, tetapi ia tidak bisa berhenti. Luka hatinya terlalu dalam. "Dan sekarang," lanjut Dika, menoleh ke Pak Handoko, "Bapak datang dengan tawaran yang luar biasa. Tapi itu cuma membuat segalanya makin jelas. Kalian punya segalanya. Kalian bisa membeli apapun, termasuk membeli rasa bersalah. Dan membeli orang kayak gue. Ini bukan pembelian, Dika," kata Pak Handoko. Kali ini suaranya lebih keras, berusaha mengambil kendali. "Ini investasi pada bakat dan karakter." "Buat apa?" "Supaya gue bisa jadi cerita sukses kecil-kecilan di program CSR kalian. Lihat, kami bisa mengubah hidup seorang tukang servis miskin. Buat dipamerin di annual report." Dika menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi getar di suaranya tak bisa disembunyikan. Gue butuh teman, Pak, bukan dermawan. Gue butuh Adit yang numpang di kamar gue, yang bingung milih makan di warung, yang tidur di tikar. Bukan Adit Rama Wijaya yang bisa ngancurin hidup orang pakai email. Orang itu nggak pernah ada. Dia cuma karakter yang lo mainin." Ia menatap Adit terakhir kali, dan dalam tatapan itu ada kepedihan yang tak terbendung. "Dan sayangnya, gue sempat percaya sama karakter itu." Tanpa berkata lagi, Dika berbalik. Ia berjalan menuju pintu,
Langkahnya goyah namun tekadnya keras. Ia mendorong pintu kayu berat itu dan melangkah ke korandar yang sunyi. "Dika, tunggu!" Adit berusaha mengejar, tapi Pak Handoko mengangkat tangan, menghentikannya. "Biarkan dia pergi, Nak. Dia butuh ruang." Di dalam lift yang meluncur turun, Dika menatap pantulan dirinya di dinding kaca yang mengilap. Ia melihat seorang pemuda dengan kemeja lusuh, mata merah, di tengah kemewahan yang tak terjangkau. "Apa yang baru saja aku lakukan?" batinnya. Ia baru saja menolak tiket untuk keluar dari kemiskinan, dari perjuangan tanpa ujung. Untuk apa? Untuk harga diri? Untuk prinsip? Tapi prinsip itu terasa pahit di mulutnya. Ia tahu, sebagian dari penolakannya adalah karena sakit hati yang mendalam. Persahabatan yang ia bangun dengan susah payah, satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang suram, ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Dan penerimaan tawaran itu akan terasa seperti ia menjual kenangan palsu itu untuk masa depan yang diatur oleh orang yang telah menipunya. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Ia tersesat di stasiun MRT, naik ke arah yang salah, dan akhirnya turun di tengah hujan yang tiba-tiba mengguyur. Tanpa payung, ia berjalan ke arah rumah dengan pakaian basah kuyup, persis seperti kondisi saat pertama kali bertemu Adit. Ironi yang menyakitkan. Saat ia tiba di kontrakan, Adit sudah ada di sana. Ia telah berganti pakaian menjadi kaos dan celana training biasa, kostum Adit Pratama-nya. Tapi kini, Dika tak bisa lagi melihatnya sebagai itu. Ia hanya melihat seorang aktor yang belum melepas makeup. "Kamu basah kuyup," kata Adit, suaranya lembut, mengulurkan handuk. "Ini." Dika mengambil handuk itu tanpa kata, mengeringkan rambutnya. Suasana sangat canggung. "Aku minta maaf, Dik." Adit memulai, duduk di lantai ruang tamu yang sempit. "Aku tidak punya alasan untuk kebohonganku. Semua penjelasanku tadi hanya alasan, bukan pembenaran. Aku salah. Titik." Dika diam, terus menggosok rambutnya dengan handuk. Tawaran ayah, itu tulus. Dia benar-benar kagum padamu. Bukan karena aku. Tapi aku mengerti kenapa kamu menolak. Rasanya seperti kami sedang melunasi hutang, dan kamu tidak mau jadi bagian dari pembukuan kami. Adit tertawa getir. "Aku mengerti. Karena itulah aku belajar darimu. Tentang harga diri yang tidak bisa dibeli. Apa lo mau bilang? Semua ini terjadi supaya lo bisa belajar?" tanya Dika, suaranya parau. "Tidak. Semua ini terjadi karena aku bodoh dan egois. Aku ingin punya kedua dunia. Pengalaman hidup nyata, tapi juga keamanan dari statusku. Dan aku menyakiti satu-satunya orang yang memberiku yang pertama dengan tulus." Dika melemparkan handuk itu. "Lo mau apa sekarang, Adit? Lo mau tinggal di sini lagi? Pura-pura semuanya baik-baik aja? Atau lo mau balik ke kehidupan lo yang sebenarnya?" Adit menunduk. "Aku harus menyelesaikan programku. Tapi, aku akan pindah. Aku sudah cari kos lain di daerah sini. Aku akan tetap bekerja sebagai magang di startup yang sama, yang ternyata adalah anak perusahaan grup kami, jadi itu bukan kebohongan sepenuhnya, dan menyelesaikan 3 bulanku. Tapi aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan setelah 3 bulan, aku akan kembali ke posisiku. Tapi, aku berharap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Bukan sebagai Adit Ramawijaya, tapi sebagai seseorang yang pernah jadi temanmu, meski caranya salah." Dika merasa hampa. Ia ingin marah lebih lama, ingin mengusir Adit dengan kasar, ingin membakar semua kenangan. Tapi yang ia rasakan hanya kelelahan yang sangat mendalam. "Lo bisa tinggal sampai nemuin tempat. Gue nggak akan usir lo kayak kemarin. Tapi, jangan ajak gue ngobrol. Jangan tawarin bantuan. Jangan pura-pura." Itu adalah hukuman yang lebih kejam dari teriakan. Adit mengangguk. Wajahnya berkerut menahan sakit. "Aku mengerti." Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur di bawah satu atap sebagai benar-benar 2 orang asing. Dika mengunci pintu kamarnya. Ia mendengar suara Adit berjalan pelan di luar. Lalu pintu kamar kosong tertutup. Dika berbaring di tempat tidur, menatap kegelapan.
Penolakannya terhadap tawaran Pak Handoko mulai membebani pikirannya. Apa aku salah? Apa aku terlalu sombong? Tapi di balik itu, ada sebuah kebanggaan kecil yang keras kepala. Ia tidak ingin kesuksesannya, jika suatu hari ia berhasil, dipandang sebagai hadiah dari keluarga Wijaya. Ia ingin itu murni hasil jerih payahnya sendiri. Namun, realitas menghantam. Keesokan paginya, ia membuka laci dan menghitung uangnya. Hanya tersisa Rp40.000. Cukup untuk beberapa bungkus mie instan. Ia harus mencari pekerjaan, apapun itu, dan cepat. Penolakannya bukanlah akhir yang membebaskan. Itu adalah awal dari sebuah perjuangan yang lebih sunyi dan lebih berat, di mana ia tidak hanya melawan kemiskinan, tetapi juga melawan bayangan dari tawaran yang ia tolak, dan kenangan akan seorang sahabat yang ternyata adalah ilusi. Luka hati itu lebih dalam dari yang ia kira, karena yang terluka bukan hanya perasaannya, tetapi juga keyakinannya pada kebaikan manusia. Dan di kamar sebelah, seorang putra mahkota kerajaan bisnis berbaring di atas tikar, merasakan penyesalan yang lebih pahit dari kekalahan bisnis manapun, karena ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh semua kekayaan ayahnya, kepercayaan tulus seorang teman. 2 minggu berlalu dalam kebekuan yang tak terpecahkan. Adit benar-benar pindah ke kos lain, beberapa gang di belakang kontrakan Dika. Ia tidak pernah menghubungi Dika, namun Dika sesekali melihatnya dari kejauhan di warung kopi, masih dengan penampilan sederhana, membeli kopi bungkus dan berjalan sendirian. Ia memang menyelesaikan programnya di startup palsu itu. Sebuah jarak yang tak terukur memisahkan mereka, lebih luas dari Sungai Ciliwung. Dika, di sisi lain, berhadapan dengan realitas yang kejam. Menolak tawaran Pak Handoko bukanlah keputusan heroik yang langsung membawa berkah. Justru sebaliknya, hidupnya terjun ke titik nadir yang belum pernah ia rasakan. Uang Rp40.000 habis dalam 2 hari. Ia terpaksa menjual hampir semua peralatan servisnya yang tersisa, kecuali obeng peninggalan ayahnya dan solder yang paling sederhana. Ia bahkan mengambil pekerjaan kasar yang tak pernah ia bayangkan, memindahkan barang di pasar, membersihkan gudang, apa saja yang bisa memberinya uang untuk bertahan hidup sehari-hari. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh lelah dan batin yang semakin mati rasa. Namun, di tengah keputusasaan, satu hal tetap menyala, tekad untuk membuktikan bahwa keahliannya memiliki nilai. Ia mendengar kabar tentang sebuah lomba keterampilan servis elektronik nasional yang diadakan oleh sebuah lembaga sertifikasi independen dan didukung oleh beberapa perusahaan teknologi, tanpa afiliasi dengan grup Wijaya. Hadiah utama adalah beasiswa penuh kuliah plus modal usaha. Ini adalah kesempatannya. Jalannya sendiri. Dengan sisa uang terakhir dari hasil kerja serabutan, ia mendaftar online di warnet. Ia menggunakan laptop pinjaman dari tempat ia kerja serabutan. Sebuah risiko besar karena jika ketahuan, ia bisa dipecat. Pendaftarannya diterima. Babak penyisihan adalah tes teori online, yang ia lewati dengan mudah berkat pengetahuan praktisnya yang mendalam. Babak kedua adalah praktek di tingkat kota. Disinilah tantangan sebenarnya. Ia tidak punya alat yang memadai. Dengan modal obeng, solder sederhana, dan multimeter analog tua, ia harus bersaing dengan peserta dari bengkel-bengkel besar yang membawa peralatan canggih. Kompetisi diadakan di sebuah balai kota. Saat ia masuk dengan peralatan seadanya, beberapa peserta lain menatapnya dengan sinis atau iba. Tugasnya adalah mendiagnosa dan memperbaiki 3 unit perangkat rusak, sebuah ponsel dengan masalah charging, sebuah laptop yang tidak bisa boot, dan sebuah tablet dengan layar sentuh tidak responsif. Waktu terbatas. Dika menarik napas dalam-dalam. Disinilah ia di rumahnya. Di hadapan mesin yang rusak, semua kekhawatiran tentang kemiskinan, pengkhianatan, dan masa depan menguap. Ia fokus. Tangannya bergerak cepat dan pasti. Ia mengandalkan logika, pengalaman, dan insting yang diasah bertahun-tahun. Untuk ponsel, ia menemukan masalahnya di port charging yang longgar, bukan komponen mahal, tetapi membutuhkan presisi soldering yang tinggi. Ia melakukannya dengan sempurna. Untuk laptop, masalahnya ada di RAM yang korslet karena debu. Ia membersihkan dan memasangnya kembali. Untuk tablet, ini yang tersulit, digitizer layar rusak. Tanpa pengganti, ia harus membypass sirkuit yang rusak dengan teknik jumper yang rumit, sebuah trik darurat yang ia pelajari dari komponen rongsokan. Saat bel berbunyi,
Ia adalah peserta pertama yang menyelesaikan ketiga perangkat. Para juri, insinyur dan praktisi senior, mendekati meja kerjanya yang sederhana. Mereka memeriksa dengan cermat. Ketiga perangkat berfungsi normal. Dengan peralatan seperti ini, Anda berhasil, tanya salah satu juri, terkagum-kagum. Alat hanyalah perpanjangan tangan, Pak. Yang penting di sini, jawab Dika sambil menunjuk kepalanya. Dan di sini, lanjutnya, menunjuk hatinya, merujuk pada kesabaran dan ketelitian. Ia lolos ke babak final nasional, menjadi perwakilan kota. Berita kecil itu sampai juga ke telinga Adit melalui rekan di startupnya. Adit diam-diam mencari tahu jadwal final. Final nasional diadakan di sebuah hall besar di Jakarta Convention Center. Pesertanya adalah para pemenang dari seluruh Indonesia. Suasana sangat kompetitif. Dika kali ini mendapat pinjaman peralatan standar dari panitia yang ia syukuri. Tugas final lebih kompleks. Memperbaiki sebuah unit robotika edukasi yang mengalami malfungsi sistemik pada papan kendali dan sensornya. Ini di luar zona nyamannya, tetapi prinsip elektronika tetap sama. Selama 3 jam, Dika berkeringat dingin. Ia membaca diagram sirkuit dengan cepat, menguji komponen satu persatu, dan menemukan bahwa masalahnya adalah kombinasi antara firmware error dan kapasitor yang leaket. Ia harus flash ulang firmware menggunakan kabel data khusus dan mengganti kapasitor dengan nilai yang tepat. Waktu hampir habis. Tangannya gemetar saat melakukan soldering komponen kecil itu di bawah mikroskop. Detik-detik terakhir, ia menyelesaikannya. Robot itu hidup. Sensor-sensornya berkedip, dan ia berhasil menjalankan program demonstrasi. Tepuk tangan dari penonton, kebanyakan dari peserta lain dan pengunjung pameran teknologi. Saat pengumuman pemenang, jantung Dika berdegup kencang. Juara ketiga dan kedua diumumkan, bukan namanya. Lalu, sang pembawa acara mengumumkan. Dan untuk juara pertama, Lomba Keterampilan Servis Elektronik Nasional tahun ini, Dika Putra Maulana dari Jakarta. Sorak-sorai menggema. Dika berdiri, kakinya terasa lemas. Ia naik ke panggung, cahaya sorot menyilaukannya. Saat ia menerima piala dan amplop simbolis berisi keterangan hadiah, beasiswa S1 Teknik Elektro di Universitas Negeri Terbaik Plus Dana Hibah Usaha, ia melihat ke arah penonton. Di antara kerumunan, di dekat pintu belakang, berdiri seorang pria dengan kemeja sederhana. Adit. Mata mereka bertemu. Adit tidak mendekat. Ia hanya berdiri di sana, tersenyum kecil, lalu mengangkat kedua tangannya, memberi tepuk. Bukan tepuk tangan riuh, tapi tepuk yang pelan, penuh hormat, dan bangga. Sebuah pengakuan dari jauh. Lalu, ia membalikan badan dan menghilang di antara kerumunan, membiarkan Dika memiliki momen kemenangannya sendiri, tanpa bayangan dari keluarga Wijaya. Dika terseduh di panggung. Air matanya bukan hanya karena menang. Ini karena pembuktian. Ia berhasil dengan caranya sendiri. Dengan keterampilannya sendiri. Tanpa bantuan, tanpa belas kasihan. 6 bulan kemudian, Dika sekarang adalah seorang mahasiswa teknik elektro, dibiayai oleh beasiswa dari kemenangannya. Dengan dana hibah usaha, ia membuka Dika Corner, sebuah bengkel servis kecil sekaligus ruang belajar di teras kontrakannya yang diperluas. Ia memberikan pelatihan gratis dasar-dasar servis untuk anak-anak muda di daerahnya setiap akhir pekan. Ia tidak kaya, tetapi hidupnya bermartabat dan penuh tujuan. Suatu sore, sebuah mobil sederhana berhenti di depan Dika Corner. Dari dalam, turun Adit. Ia masih terlihat sama, tapi kini dengan aura yang lebih tenang, lebih grounded. Ia membawa sebuah bingkisan kecil. "Hai, Dik," sapanya, ragu-ragu. Dika, yang sedang membimbing seorang anak mencoba menyolder, menoleh. Jantungnya berdebar, tetapi bukan dengan kemarahan lagi. "Hai, aku cuma mau kasih ini. Bukan hadiah, tapi kenangan." Adit memberikan bingkisan itu. Di dalamnya adalah solder station portable berkualitas tinggi, bukan yang paling mahal, tapi yang tepat untuk bengkel kecil seperti milik Dika. "Aku pikir ini lebih berguna daripada piala." Dika menerimanya. "Terima kasih. Aku juga mau bilang, aku bangga padamu. Dan, terima kasih."
Untuk semuanya. Adit tidak meminta maaf lagi. Itu sudah ia lakukan berulang kali lewat surat yang tak pernah dikirim. Kini, ia hanya ingin mengakui. Dika mengangguk. Aku juga belajar banyak. Ia jeda. Duduk? Mau lihat anak-anak latihan? Adit tersenyum. Senyum yang tulus dan ringan, tanpa beban rahasia. Aku mau. Ia duduk di bangku plastik sederhana, menyaksikan Dika dengan sabar mengajari seorang remaja. Ia tidak menawarkan bantuan dana, tidak menawarkan koneksi. Ia hanya hadir, sebagai seorang teman yang datang berkunjung. Persahabatan mereka mungkin tak akan pernah kembali seperti dulu. Terlalu banyak luka, terlalu banyak kebohongan yang telah membentuk jurang di antara mereka. Tapi mungkin, dari puing-puing kepercayaan yang hancur, mereka bisa membangun sesuatu yang baru. Sebuah rasa saling menghormati yang lahir dari pengakuan atas kekalahan dan kemenangan masing-masing. Dika akhirnya menemukan jalannya sendiri, bukan sebagai penerima belas kasihan keluarga Wijaya, tetapi sebagai seorang ahli yang diakui karena kemampuannya. Dan Adit belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah yang bisa dibeli, melainkan yang diperoleh dengan kejujuran dan kerja keras. Sebuah pelajaran yang ia dapatkan bukan dari program penyelarasan ayahnya, tetapi dari seorang pemuda miskin di sebuah kamar kos sempit, yang memberinya tumpangan suatu malam yang hujan. Mereka mungkin tidak akan lagi berbagi tikar dan selimut tipis, tetapi mereka telah berbagi sebuah pelajaran hidup yang akan terbawa selamanya, bahwa di bawah semua lapisan status dan kekayaan, pada akhirnya, yang bertahan adalah kemanusiaan dan ketekunan. Dan terkadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita berdiri tegak dengan kemampuan sendiri, sambil tahu bahwa kita telah mengubah hidup orang lain, sekalipun dengan cara yang tak terduga.